Pria ini pewaris miliuner, namun terpaksa bertahan hidup dengan memakan kulit kayu. Nasibnya berubah total setelah bertemu seorang petapa buta misterius saat pulang sekolah. Niat memberi sedekah berujung penculikan, ia dibawa paksa ke gunung liar malam itu. Selama 8 tahun, ia ditempa dengan latihan paling neraka dan sangat menyiksa. Tahun pertama menguasai pedang, tahun ketiga alkimia, dan tahun keempat ilmu medis. Tiap kali ia lengah, sang guru menyiksanya tanpa ampun hingga ia frustrasi. Saat mencoba kabur, ia tertangkap dan langsung dihantam sambaran petir yang dahsyat. Sang Taois menyebutnya penyucian tubuh, sebuah siksaan kejam yang berlangsung bertahun-tahun. Ia pun diwarisi kitab kuno rahasia, agar bisa berkultivasi secara mandiri di sana. Guru itu tak lagi mengawasinya, karena sebuah segel gaib telah mengepung tempatnya. Formasi tersebut membuatnya mustahil mencari makan. Memaksanya bertaruh nyawa dalam lapar. Hanya dengan menyerap energi spiritual alam ia bisa bertahan hidup dan bernapas. Ternyata, metode gila sang guru sangat berhasil menempa raga serta kekuatan batinnya. Ia tak hanya selamat, tapi juga berhasil mencapai tahap kultivasi dan emas. Kini ia resmi menjadi kultivator tingkat tinggi tepat saat angin maut berhembus. Rambut sang petapa berkibar ditiup angin. Chu Yuan, aku tahu kau mendendam padaku. Waktuku hampir habis. Jika gagal menembus gerbang langit, aku akan segera musnah. Kau murid kebanggaanku, berhasil mencapai dan emas di dunia yang gersang energi. Bahkan bakatku dulu tak ada apa-apanya dibandingkan potensi besar yang kau miliki. Kau adalah keajaiban yang hanya muncul sekali dalam ratusan tahun sejarah manusia. Jangan harap aku memaafkanmu. Teriak Chu Yuan dengan amarah yang meledak-ledak. 8 tahun mudaku hilang. Kekasihku, mungkin sudah direbut oleh lelaki lain sekarang. Orang tuaku pasti sangat menderita mencariku, dan kini kau menyuruhku pergi begitu saja? Siapa yang akan mengganti masaku? Sang petapa hanya menggeleng dengan tatapan sendu. Semua kekejaman ini demi masa depanmu, Chu Yuan. Kelak kau akan mengerti semuanya. Hanya kau muridku satu-satunya. Inilah takdir perpisahan kita, entah kapan akan bertemu. Sekarang kau bebas. Segel penjaramu sudah kulepas, turunlah dan hadapi dunia ini. Sosok sang petapa perlahan memudar menjadi partikel cahaya dan menghilang di cakrawala. Chu Yuan terpaku menatap kepergian gurunya dengan perasaan yang berkecamuk tak karuan. Ada benci dan hormat yang menyatu. Ia segera menepis emosinya demi satu tujuan. Mengendarai pedang terbang, ia bergegas pulang menuju rumah yang telah ditinggalkannya lama. Setengah jam kemudian, ia berdiri di depan villa mewahnya dengan air mata mengalir. Ayah, ibu, aku pulang. Dengan tangan gemetar, ia pun menekan bel pintu. Pintu terbuka, namun seorang pria berperut buncit menatapnya dengan pandangan sangat meremehkan. Pengemis sialan? Berani sekali kau datang ke rumahku? Apa kau sudah bosan hidup? Chu Yuan terpaku. Ia tak mungkin salah rumah, kenangan di sini terlalu kuat. Villa ini adalah tempatnya tumbuh besar selama 18 tahun yang indah. Pria itu hendak memukul wajahnya, namun Chu Yuan menangkap tinju itu dengan mudah. Hanya dengan sedikit tenaga, ia membuat pria sombong itu menjerit kesakitan luar biasa. Seperti babi yang terjepit, pria itu meronta saat Chu Yuan menyeretnya masuk paksa. Tubuhnya gemetar hebat karena rasa sakit. Cepat katakan, kemana pemilik asli rumah ini? Suara Chu Yuan terdengar sangat dingin, seolah dewa kematian sedang menuntut sebuah jawaban. Keluarga Tuan Chu? Tanya pria itu ketakutan. Mereka sudah meninggal beberapa tahun lalu. Rumah ini sudah disita untuk melunasi semua hutang mereka, ucapnya dengan bibir gemetar. Apa? Orang tuaku meninggal? Seketika, harapan dan dunia Chu Yuan hancur berkeping-keping. Amarahnya meledak. Aura energi dahsyat memancar darinya, memicu dentuman ledakan di udara sekitar. Di tengah gelombang panas itu, Fei Biao tak sempat berkutik sebelum terpental oleh gelombang kejut luar biasa. Tubuhnya melayang bak layang-layang putus, menghantam dinding dengan keras hingga tersungkur di tanah. Rasa sakit menusuk dadanya, ia memuntahkan darah segar yang bercampur dengan serpihan organ dalam. Tubuhnya gemetar ketakutan saat menyeka darah di mulutnya. Hatinya dipenuhi rasa tak percaya. 20 tahun di kota Tianei, ia belum pernah bertemu sosok pengemis yang semengerikan ini. Dengan wajah memelas, Fei Biao merangkak mendekat dan memohon, "Kakak, mari kita bicara baik-baik. Aku punya uang, berapapun yang kau mau." Namun, Chu Yuan hanya membalasnya dengan tatapan sedingin es. Ia menginjak dada pria itu dan bertanya dengan suara menggelegar, "Katakan, apa yang sebenarnya terjadi?" Fei Biao yang ketakutan pun terbata-bata. "Kakak, aku benar-benar tidak tahu banyak tentang hal itu. 8 tahun lalu putra mereka tiba-tiba menghilang, lalu perusahaan mereka mulai hancur dan bangkrut. Aku bahkan berbaik hati meminjamkan uang agar mereka bisa melewati masa-masa krisis tersebut. Tapi karena tak sanggup melunasi hutang, aku mengambil rumah ini. Hanya itu yang aku tahu." Tatapan Chu Yuan kian menajam bagai pedang. "Lalu, bagaimana bisa orang tuaku meninggal dunia?" Fei Biao segera melambai panik. 6 tahun lalu, anak buahku datang menagih, tapi rumah itu kosong. Ternyata Tuan dan Nyonya Chu tewas dalam kecelakaan mobil. Mendengar itu, hati Chu Yuan hancur berkeping-keping. Dengan kepalan tangan erat, ia melepaskan teriakan amarah yang memilukan sambil berlutut di depan villa. "Papa, Mama, maafkan aku." Saat itulah Fei Biao tersadar, mungkinkah pengemis ini adalah putra mereka? Ia pun segera menjelaskan, "Kematian orang tuamu bukan salahku. Keluarga Shi yang selalu menindas mereka. Kau bisa tanya langsung pada mereka." Chu Yuan mendesis.
Akan kubuat pembunuh orang tuaku membayar mahal. Mereka akan membayar 100 kali lipat. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan kembali menginjak dada Fei Biao. Lalu, di mana adikku? Karena tekanan berat itu, tulang rusuk Fei Biao hampir remuk seketika. Ia memohon ampun dengan sisa napas. Adikmu, bernama Tatiana. Seorang bangsawan telah membawanya pergi. Orang itu mengaku sebagai sahabat ayahmu. Chu Yuan seketika teringat pada sosok bernama Tang Ai. Tang Ai adalah rekan seperjuangan ayahnya. Setelah pensiun, mereka tetap menjadi sahabat yang sangat akrab. Saat masih kecil dulu, Tang Ai bahkan sering menggendong Chu Yuan dengan penuh kasih sayang. Merasa sedikit lega karena adiknya aman bersama Tang Ai, ia memberikan peringatan dingin pada Fei Biao. Jika kau terlibat dalam kematian orang tuaku, akan kujadikan hidupmu seperti neraka paling kelam. Chu Yuan pun berlalu pergi, meninggalkan Fei Biao yang terduduk lemas dengan jantung yang berdebar kencang. Ia segera mengambil ponselnya dan menelepon, "Halo, Kak Wayne." Putra keluarga Chu telah kembali. Di sisi lain, Chu Yuan berjalan menyusuri jalanan kota yang gemerlap namun terasa sangat asing. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi di bawah cahaya lampu. Ia pun bergumam penuh kerinduan. "Papa, Mama, aku sangat merindukan kalian." Tiba-tiba, suara dari rem yang memekakan telinga terdengar. Sebuah mobil hampir menghantamnya. Seorang wanita berseragam hitam keluar dengan raut wajah sangat cemas. "Tuan, Anda baik-baik saja?" Tanya wanita itu, namun Chu Yuan tetap melangkah dengan tatapan kosong. Wanita itu memperhatikannya sejenak. Merasa wajah pria di depannya ini tampak tidak asing baginya. Tanpa diduga, Chu Yuan membuka pintu mobil dan duduk di dalam. "Antarkan aku ke kota Tiane." Wanita itu merasa bimbang karena harus bekerja, namun Chu Yuan tetap diam tanpa ekspresi sedikit pun. Ia mengeluarkan segepok uang dari mantelnya dan melemparkannya. "Cepat, bawa aku ke pusat kota Tiane." Melihat uang sebanyak itu, mata wanita itu langsung berbinar. Itu setara dengan gaji 2 bulannya. "Baik tuan, pegangan yang erat. Aku akan mengemudi secepat kilat," ujarnya dengan senyum lebar. Mesin menderu kencang dan 1 jam kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah pusat perbelanjaan. Chu Yuan memutuskan membeli pakaian baru, tak ingin menemui adiknya dengan penampilan lusuh seperti pengemis. Ia mengambil setelan kasual dan merapikan rambutnya di dalam ruang ganti agar terlihat lebih rapi. Setelah berganti pakaian, ia melangkah keluar dengan penampilan yang jauh lebih gagah dan terhormat. Chu Yuan terkejut mendapati wanita itu masih setia menantinya. Dengan nada dingin, ia pun bertanya, "Kenapa kau belum pergi?" Wanita itu terpaku sejenak, menatapnya dalam sebelum akhirnya membuka suara. "Tuan, siapa namamu sebenarnya?" "Kau sangat mirip dengan kawan lama di masa sekolahku dulu." Jantung Chu Yuan berdegup kencang, namun ia tetap memasang wajah datar. "Kau pasti salah mengenali orang. Cepat antar aku ke kediaman Tang." Baginya, bernostalgia dengan teman lama bukanlah prioritas saat ini. Pikirannya hanya tertuju pada sang adik, tapi wanita itu terus mendesak. "Chu Yuan, kau Chu Yuan, kan? Aku Chen Fei Fei, teman SMA-mu. Masa kau lupa?" Chu Yuan hanya menggelengkan kepala perlahan tanpa ekspresi. Nama Chen Fei Fei terdengar sangat akrab di telinganya, namun ingatannya masih terasa sangat kabur. Ia gagal mengingat sosok itu sepenuhnya, namun Chen Fei Fei sangat yakin bahwa penglihatannya tidak salah. Sepanjang perjalanan, Fei Fei terus mengungkit nama kawan lama, namun Chu Yuan hanya membalas dengan kebisuan. Begitu nama Suya terucap, barulah raut wajah Chu Yuan berubah dan keningnya mengkerut dengan tajam. "Bagaimana kabar Suya selama beberapa tahun terakhir ini?" Pertanyaan itu spontan meluncur dari mulut Chu Yuan. Fei Fei menginjak rem mendadak karena terkejut. "Sudah kuduga, kau memang benar-benar Chu Yuan." Chu Yuan menghela napas panjang. "Lalu kenapa?" "Waktu telah lama berlalu, siapa yang masih mengingatku? Cepatlah mengemudi, ada urusan penting." Sikap dinginnya membuat Fei Fei merasa asing dan bertanya-tanya. Di mana sosok pemuda ceria yang dulu ia kenal? Meski begitu, Fei Fei tidak menyerah begitu saja. "Ayo bertukar kontak. Kau mungkin lupa yang lain, tapi kau takkan mungkin bisa melupakan Suya. Aku kehilangan kabarnya sejak lulus, tapi aku akan segera memberitahumu jika ada berita terbaru nanti." Chu Yuan menjawab dengan nada datar, "Aku tidak punya ponsel." Ia seolah ingin memutus rantai masa lalu. "Biarlah, jangan ganggu dia lagi." Namun Chen Fei Fei adalah tipe wanita yang sangat keras kepala. Ia memaksa Chu Yuan membeli ponsel terbaru sebelum akhirnya mengantarnya sampai ke depan gerbang keluarga Tang. Di depan villa mewah itu, emosi Chu Yuan berkecamuk hebat. Ia teringat sosok Tang Ai yang disegani. Meski bukan penguasa besar, Tang Ai adalah tokoh terpandang dalam bisnis obat-obatan di kota Tianyi. Ia menekan bel, dan tak lama kemudian seorang wanita anggun membukakan pintu dengan tatapan penuh tanya. "Siapa kau?" Chu Yuan segera membungkuk hormat. "Bibi, ini aku." Chu Yuan telah kembali. Wanita itu terpaku sejenak, lalu matanya membelalak tak percaya. "Yan kecilku, benarkah itu kau?" Suaranya bergetar hebat karena haru yang mendalam. "Patua Tang, cepat keluar, lihat siapa yang datang." Tang Ai muncul perlahan dengan wajah bingung. "Ada apa? Kenapa kau berteriak seheboh ini? Lihatlah sendiri." Anak ini mengaku bahwa dirinya adalah Chu Yuan. Wanita itu menunjuk dengan tangan gemetar. Mendengar itu, Tang Ai langsung mencengkram tangan Chu Yuan dan menatapnya lekat-lekat tanpa berkedip. Matanya memerah menahan tangis. "Yan Er,
Kau benar-benar pulang. Ia memeluk pemuda itu dengan sangat erat. Dengan suara parau, istrinya mengingatkan. Ayo masuk ke dalam, jangan biarkan dia berdiri di pintu. Sesampainya di dalam, sang bibi langsung bergegas ke dapur. Kau pasti lapar, bibi akan memasak makanan enak. Chow Yuan mengangguk, merasakan kehangatan rumah yang telah hilang dari hidupnya selama 8 tahun terakhir. Tang Ai menatapnya penuh rasa iba. Yan kau pasti telah melalui penderitaan yang sangat berat. Kenapa baru sekarang kau pulang? Kami selalu menanti kepulanganmu setiap hari tanpa pernah lelah. Chow Yuan menundukkan kepalanya dengan suara yang berat. Paman Tang, maafkan aku karena baru kembali. Aku terjebak di suatu tempat dan baru bisa meloloskan diri. Tang Ai menghela napas panjang penuh syukur. Lupakan masa lalu, yang penting kau selamat. Mulai sekarang, kami adalah orang tuamu di sini. Tinggallah di sini. Chow Yuan pun mengangguk. Paman, di mana adikku, Chow Xinyan sekarang? Tang Ai menjawab. Setelah orang tuamu tiada, kami langsung membawa Xinyan untuk tinggal bersama kami. Aku menjaganya seperti anak kandungku sendiri, namun luka di batinnya belum juga sepenuhnya sembuh. Dia masih terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Tiba-tiba, terdengar suara pintu rumah yang terbuka. Chow Yuan berdiri seketika. Seorang gadis berseragam sekolah masuk dan terpaku melihat sosok asing di ruangan itu. Wajah gadis itu memucat seketika. Ia mengenali wajah yang telah terkubur dalam memorinya selama bertahun-tahun. Bayangan masa lalu tumpang tindih dengan pria di depannya. Air mata Signan tumpah tak terbendung. 3 langkah lebar, ia menyambar tangan adiknya. Suaranya bergetar hebat penuh kerinduan. Kakak, kau kembali? Signan tertegun sejenak sebelum melepaskan genggamannya dengan kasar. Tatapannya menghunus tajam penuh amarah. Kakak, aku tak punya kakak. Kenapa kau kembali? Ia berbalik pergi dan membanting pintu, menyisakan keheningan yang menyesakkan dada. Melihat adik kecilnya kini begitu dingin, hati Chu Yohan serasa ditusuk ribuan jarum. Tang Ai menepuk bahunya. Beri dia waktu, Yohan. Yohan hanya bisa tersenyum pahit. Paman Tang, dia pantas membenciku. Terima kasih telah menjaganya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Tang Xiao masuk terburu-buru. Mana Signan? Ayah, kenapa dia meninggalkanku dan pulang sendirian? Ia menatap Chu Yohan heran. Siapa pria ini, ayah? Pasien rumah sakit jiwa yang kabur? Jaga bicaramu. Ini kakakmu, Chu Yohan. Tang Ai menghela napas. Mata Tang Xiao membelalak. Lelucon macam apa ini? Kakak Yohan yang kuingat itu tampan dan gagah. Pria ini? Siapa yang percaya? Banyak penipu sekarang. Yohan tersenyum. Xiao, kau sudah besar. Mendengar suara yang sangat akrab itu, Tang Xiao seketika terpaku di tempatnya. Benarkah kau, Kak Yohan? Ia mengamati wajah Yohan yang kini penuh guratan penderitaan. Dulu aku ingin menikahimu saat besar nanti, tapi sekarang. Sepertinya aku menyesal. Xiao, jangan bicara sembarangan. Cepat panggil Signan untuk makan malam. Istri Tang keluar membawa hidangan. Mata Tang Xiao masih terus menyelidiki sosok Yohan. Di meja makan, pikiran Yohan melayang. Ia takut adiknya takkan pernah mau menemuinya lagi. Akhirnya Tang Xiao menarik Signan turun. Adiknya hanya menunduk dan makan dalam diam. Tanpa satu lirikan pun, Yohan menyodorkan sepotong ayam ke mangkuk adiknya dengan lembut. Dulu kita selalu berebut daging. Mulai sekarang, kakak akan memberikan segalanya untukmu. Air mata Signan jatuh ke mangkuknya. Aku takkan memaafkanmu. Kenapa kau muncul lagi? Kenapa tidak sembunyi saja selamanya? 8 tahun. Aku hampir berhasil melupakanmu. Maafkan kakak, Signan. Kakak janji takkan pergi lagi. Suara Yohan syarat akan kepedihan. Mana kau saat ayah dan ibu menangis mencarimu? Mereka mati tanpa sempat melihatmu. Keluarga kita hancur karenamu, aku membencimu. Isak tangis Signan pecah tak terbendung. Signan, hidup kakakmu tidaklah mudah. Pasti ada alasan kuat di balik semua ini. Signan. Dengarkan dia dulu. Yohan menunduk. Signan, maafkan aku. Semua terjadi di luar kendaliku. Aku tak menyangka 8 tahun ini akan mengubah segalanya menjadi begitu tragis. Kebebasanku dirampas. Aku ingin pulang setiap detik, tapi aku benar-benar tak bisa pergi. Melihat wajah kakaknya yang hancur dimakan waktu, dinding es di hati Signan mulai retak. Tang Ai menimpali, Yohan sangat menyayangimu. Dia pasti akan kembali lebih awal jika bisa. Lihatlah kondisinya sekarang, bayangkan penderitaan yang ia lalui. Maafkanlah kakakmu, nak. Signan tiba-tiba berdiri dan memeluk Yohan erat. Kak, maafkan aku, jangan tinggalkan aku lagi. Yohan mendekap adiknya seolah takkan melepaskannya. Kakak janji, kita takkan terpisah lagi. Melihat mereka berdamai, keluarga Tang tersenyum lega. Kebahagiaan tulus terpancar di ruangan itu. Ini hari bahagia. Cepat ambilkan anggur merah, kita harus merayakannya dengan layak. Menyeka air mata, Signan duduk di samping Yohan. Mereka saling menyuapi makanan favorit masing-masing. Suasana hati Yohan membaik. Ia berbisik, jangan khawatir, kakak akan selalu menjagamu. Mereka yang menghancurkan orang tua kita akan membayar semuanya dengan nyawa. Malam pun tiba. Yohan makan dengan lahap.
8 tahun ia tak merasakan nikmatnya masakan rumah sesungguhnya. Meski kini ia seorang kultivator Jindan yang tak butuh makan, rasa rindu ini tak tertahankan. Semua orang terdiam menatapnya. Bertanya-tanya, neraka macam apa yang telah ia lalui selama ini? Mata Signan memerah melihat kakaknya. Setelah ini, Johan ingin bicara dari hati ke hati. Melihat hari sudah larut, Chu Yuan menunda penjelasannya. Karena besok libur, kesempatan masih panjang baginya. Tanpa banyak kata, ia mandi dan mencukur janggutnya. Lalu, ia mulai bermeditasi dengan tenang di atas ranjang. Teknik rahasia Xuan Yuan mulai dijalankan. Mengalirkan energi murni kini telah menjadi rutinitas wajibnya setiap hari. Namun sayang, energi spiritual di bumi terlalu tipis. Sulit baginya untuk menembus batas kultivasi yang baru. Ia harus mencari pusaka surgawi atau urat nadi spiritual. Pagi pun tiba membawa cahaya harapan baru. Chu Yuan terbangun dan melihat adiknya tampil sangat menawan. Gaun putihnya terpancar indah dengan senyum cerah. Xiao Xiao pun muncul sambil berseru dengan riang. Kak Chu Yuan, kau terlihat sangat tampan setelah bercukur. Jangan terlalu dipikirkan ucapanku kemarin, godanya. Chu Yuan hanya membalas dengan senyuman tipis yang penuh makna. Baginya itu hal sepele, namun setelah sarapan usai, kedua gadis itu mulai saling berbisik penuh rahasia, entah rencana apa yang sedang mereka susun saat itu. Dengan malu-malu, Xinyan akhirnya memberanikan diri mendekati kakaknya. Kak, bisakah kau menemani kami pergi belanja? Barang bawaan kami pasti akan sangat berat nantinya. Tanpa ragu sedikit pun, Chu Yuan langsung mengangguk setuju. Apapun akan ia lakukan demi kebahagiaan adik tercintanya. Mereka bertiga berangkat menuju pusat perbelanjaan terbesar. Rambut panjang Chu Yuan seketika menjadi pusat perhatian orang. Bisikan orang mulai terdengar di sepanjang jalan mereka. Xinyan tersenyum, misi hari ini adalah merombak total penampilanmu, Kak. Sebelum sempat bereaksi, Chu Yuan langsung ditarik paksa. Mereka membawanya masuk ke dalam salon mewah kelas atas. 1 jam berlalu, dan sosok baru pun muncul. Gaya rambut modern kini menghiasi wajah tegas sang kultivator. Aura misteriusnya membuat setiap mata di sana terpaku. Para gadis di sekitar tak mampu mengalihkan pandangan. Kamera ponsel mulai menjepret dari segala arah jalan. Foto pria tampan ini pun viral dalam hitungan detik. Bagaimana menurutmu tentang penampilan kakakmu ini, Xinyan? Tanya Xiao Xiao sambil menggoda sahabat baiknya itu. Kakakku terlihat jauh lebih keren dari artis manapun. Xinyan menjawab sambil tersenyum lebar hingga ke telinga. Ia memeluk erat lengan kakaknya dengan perasaan bangga. Kebahagiaan luar biasa terpancar dari dalam hatinya saat itu. Langkah mereka kemudian berlanjut ke toko pakaian mewah. Di lantai 2 mall, Xinyan sudah siap beraksi. Selama bertahun-tahun, ia telah menabung setiap koin yang ada. Semua demi membalas penderitaan kakaknya selama ini. Ia bertekad memberikan kompensasi terbaik bagi sang kakak. Namun, suasana hangat itu seketika berubah menjadi sangat tegang. Mereka hampir bertabrakan dengan 2 gadis yang sombong. Ternyata, mereka adalah musuh lama yang sangat membenci Xinyan. Wah, kalian berdua sedang mengencani pria yang sama? Ejek salah satu dari mereka dengan nada sarkastik. Bukan urusanmu. Balas Xiao Xiao dengan sangat tajam. Kedua gadis itu tertegun melihat ketampanan luar biasa Chu Yuan. Saat mereka menjauh, sebuah niat busuk mulai muncul. Salah satu gadis itu diam-diam memotret Chu Yuan. Cepat hubungi Fu Chao sekarang juga. Biarkan dia melihat pemandangan yang menyakitkan hati ini. Mereka tertawa licik membayangkan kekacauan yang akan terjadi. Setengah jam kemudian, Xinyan selesai membelikan pakaian. Chu Yuan kini mengenakan setelan baru yang sangat elegan. Penampilannya berubah total bagaikan seorang pangeran bangsawan. Saat hendak pergi, sekelompok orang datang menghadang jalan. Tuan Muda Fu, lihatlah. Itu mereka di sana. Seorang pria berjas mewah menatap dengan penuh amarah. Cemburu membakar hatinya melihat Xinyan memeluk lengan Chu Yuan. Dasar murahan. Aku sudah mengejarmu begitu lama. Geramnya dengan gigi berkerit menahan amarah yang meledak-ledak. Fu Yanji melangkah maju dengan aura yang mengancam. Chu Yuan segera menyadari kehadiran pria yang sedang murka. Ia merasakan genggaman adiknya mulai bergetar karena takut. Masalah besar tampaknya telah datang menghampiri mereka sekarang. Keluarga Fu memiliki pengaruh kekuasaan yang sangat besar. Ditambah lagi, Fu Yanji adalah kapten tim bela diri. Jangan melawannya, Kak, aku takut dia membalasmu. Bisik Xinyan. Chu Yuan hanya tersenyum dengan sorot mata percaya diri. Fu Yanji tiba-tiba muncul dengan tatapan yang sangat gelap. Bukankah kau bilang ingin fokus pada studimu? Lalu kenapa kau malah bergandengan dengan pria lain? Kau benar-benar telah mempermalukan namaku di depan umum. Tang Xiao Xiao tak tinggal diam dan langsung membela. Bukan urusanmu jika Xinyan ingin menggandeng tangan siapapun. Malam ini kami bahkan akan pergi bersama pria tampan ini. Fu Yanji meledak dalam kemarahan yang sangat hebat. Xinyan yang terintimidasi mencoba melepaskan pegangan tangannya. Namun, Chu Yuan justru menggenggam tangan adiknya semakin kuat. Chu Yuan menatap dingin ke arah Fu Yanji. Pergilah dari sini sebelum kesabaranku habis dan aku bertindak. Fu Yanji tertegun seolah tidak percaya dengan pendengarannya. Coba ulangi lagi ucapanmu barusan, bocah lemah tak berguna. Sombong sekali, sebutkan namamu, wahai tuan muda kaya dari Tiane. Fu Yanji biasanya dipuja, tak ada yang berani bicara sekasar itu padanya. Chu Yuan menjawab dingin, kau tak layak tahu namaku? Membuat kemarahan Fu Yanji meledak. Hancurkan dia sekarang. Buat dia lumpuh dan tak bisa bangun selama 1 bulan penuh.
Tinju mereka mengincar wajahnya, namun Chu Yuan bergerak secepat kilat menghindari serangan. Dua tendangan maut mendarat. Para pengawal itu langsung tersungkur sambil mengerang kesakitan. Fu Yanji terbelalak ngeri, menyadari bahwa pemuda di depannya adalah seorang praktitur bela diri. Menyadari dirinya bukan tandingan, pecundang itu memutuskan untuk segera melarikan diri. Tunggu pembalasanku nanti. Dia pergi dengan ekor terlipat di antara kedua kakinya. Gadis-gadis itu akhirnya bernapas lega dan segera menghampiri Chu Yuan dengan tatapan kagum. Kau benar-benar luar biasa. Dua pengawal besar itu tumbang hanya dengan satu serangan. Sambil mengusap kepala adiknya, Chu Yuan berjanji akan selalu menjadi perisai pelindung mereka. Namun dalam benaknya, Chu Yuan yakin kematian orang tuanya bukanlah kecelakaan biasa. Keluarga bajingan yang menghancurkan bisnis ayahnya harus membayar semuanya dengan nyawa. Dia bersumpah akan mengungkap kebenaran dan menuntut keadilan bagi mendiang orang tuanya. Esok hari, mari kita berziarah ke makam ayah dan ibu di pemakaman kota. Wajah Chu Yuan seketika berubah gelap. Mengapa mereka tidak dimakamkan di tanah leluhur? Ini semua ulah paman-paman kejam yang menuduh ayah menghabiskan seluruh harta keluarga. Bahkan rumah lama kita disita penagih utang karena ulah licik kerabat kita sendiri. Amarah Chu Yuan mendidih. Beraninya para bajingan itu menghina kehormatan orang tua kami. Jangan khawatir, aku akan membangun makam termegah di tanah kelahiran kita nanti. Siapapun yang berani menghalangi jalan, akan kuhancurkan tanpa sisa sedikit pun. Tengah malam tiba, Chu Yuan melesat dari lantai 3 bagaikan bayangan hantu malam. Misinya sangat jelas, menghabisi Fu Yanji dan melenyapkan niat busuknya terhadap sang adik. Sampah tak berguna seperti dia tidak pantas mendekati adik kesayanganku sedikit pun. Chu Yuan berdiri tegak di puncak gedung tertinggi, memantau seluruh kota dari ketinggian. Indranya menyebar luas bagai ombak, dalam sekejap lokasi Fu Yanji berhasil ia kunci. Di dalam ruangan mewah KTV, Fu Yanji sedang berpesta pora bersama gengnya. Suasana sangat meriah, namun wajah Fu Yanji masih terlihat sangat murka dan dendam. Cepat cari tahu asal-usul bocah itu. Bagaimana bisa kalian tidak menemukan informasi apapun? Dia seolah muncul dari kegelapan. Fu Yanji menoleh pada petarung tangguh di sampingnya. Kakak Kang, jika kau menemukan bocah sialan itu, serahkan dia padaku. Aku ingin dia menderita seumur hidup. Kakak Kang tersenyum penuh rasa percaya diri. Tenang saja, tinju besiku akan membuatnya menyesal karena telah berani memprovokasimu. Tiba-tiba pintu terbuka. Chu Yuan melangkah masuk dengan tenang sambil menuangkan anggur. Dia meminumnya perlahan di hadapan semua orang yang sedang ternganga kebingungan. Mata Fu Yanji berkilat kejam. Bagus sekali kau datang sendiri mengantarkan nyawamu. Chu Yuan menatap remeh. Jadi inikah jagoan hebat yang kau sewa itu? Kakak Kang mendengus, cepat berlutut dan minta maaflah sebelum tulang-tulangmu aku remukan. Sudut bibir Chu Yuan terangkat sedikit, sebuah seringai tipis yang sangat mematikan. Ujung jarinya menyentuh setetes anggur, bersiap melakukan sebuah gerakan eksekusi yang cepat. Tetesan itu melesak bak peluru baja, menembus paha Kakak Kang hingga darah muncrat. Sang jagoan jatuh berlutut. Wajahnya kini dipenuhi teror dan rasa sakit luar biasa. Semua orang di ruangan itu pucat pasi, ketakutan melihat kekuatan yang sangat mengerikan. Fu Yanji berteriak histeris, cepat gunakan pistolmu dan bunuh iblis itu sekarang juga. Kakak Kian mengerang menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia berteriak pada Fu Yanji, namun San Tuan justru membentaknya. Diam. Sosok ini bukan lawan yang bisa kita tantang. Chou Yan menatap Fu Yanji dengan pandangan sedingin es. Dengan gerakan tenang, dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam cawan anggur. Tetesan anggur itu melesat dan berubah menjadi pedang tajam di udara. Serangan itu langsung menembus dahi Fu Yanji hingga dia roboh seketika. Dia tewas mengenaskan dengan mata terbelalak. Suasana aula menjadi kacau balau oleh teriakan histeris. Chou Yan melangkah mendekati Kakak Kiang. Menolong kejahatan berarti maut. Sebelum kata-kata itu usai, tubuh Kakak Kiang meledak menjadi kabut darah yang sangat mengerikan. Aroma amis darah memenuhi seisi ruangan. Begitu bayangan Chou Yan menghilang dari sana, barulah orang-orang di dalam aula bisa bernapas lega. Mereka jatuh terduduk dengan wajah pucat pasi. Seluruh tubuh mereka bergetar hebat akibat tekanan aura yang begitu menyesakan. Malam ini akan menjadi mimpi buruk abadi dalam hidup mereka. Dengan tangan gemetar, seseorang segera mengeluarkan ponsel untuk meminta bantuan. Suaranya terdengar sangat ketakutan. Cepat panggil polisi, ada iblis yang baru saja mengamuk di sini. Chou Yan berjalan menyusuri jalanan malam dengan ekspresi tenang. Ini adalah pertama kalinya dia mencabut nyawa orang lain. Namun, batinnya sama sekali tidak terusik. Di dunia di mana yang kuat berkuasa, belas kasihan hanya akan membawa tragedi baru. Tujuannya sekarang adalah mengungkap penyebab kematian orang tuanya. Dan keluarga Fu adalah target pertama yang akan dia selidiki. Sosok Chou Yan pun menghilang dengan cepat di balik kegelapan malam, seolah-olah dia tidak pernah berada di sana sebelumnya. Di sisi lain, deretan mobil polisi sudah mengepung area KTV tersebut. Di sana muncul detektif cantik yang sangat tersohor, Gu Feifei. Gu Feifei dikenal sebagai detektif yang sangat tegas dan berani. Selama 7 tahun mengabdi, tak ada kasus yang gagal dia pecahkan. Dia memiliki reputasi yang sangat tinggi di kepolisian kota Tiane. Namanya bahkan cukup untuk membuat para kriminal gemetar ketakutan. Dengan langkah pasti, Gu Feifei langsung menuju aula di lantai 3 bersama beberapa petugas kepolisian yang mengawalnya. Kerumunan orang berdesakan di luar karena penasaran. Minggir semuanya. Berikan jalan. Teriaknya dengan suara lantang yang sangat mengintimidasi. Mengenali sang dewi kematian, orang-orang segera menyingkir karena takut.
Mereka tidak ingin terlibat masalah dengan detektif setegas dia. Gu Feifei memasuki ruangan dan disambut aroma darah yang menyengat. Di sana, dia melihat jasad Fu Yanji tergeletak kaku di atas sofa. Seorang petugas berteriak dengan nada panik, "Kapten, ini adalah tuan muda dari keluarga Fu yang sangat berpengaruh itu. Siapa yang cukup gila dan berani menghabisi putra keluarga Fu di wilayah kekuasaan mereka sendiri?" Gu Feifei mulai memeriksa jasadnya. Dia menemukan lubang kecil di tengah dahi korban yang menembus hingga ke belakang. Matanya menyipit penuh dengan kecurigaan. Luka ini sama sekali tidak terlihat seperti luka tembakan biasa. "Cepat cari saksi mata, aku harus menangkap pelakunya." Tiba-tiba, kepala keluarga Fu yang bernama Fu Yuanshan tiba di lokasi. Melihat jasad putranya, dia nyaris kehilangan kesadaran karena syok. "Siapa bajingan yang berani membunuh putraku?" Raungnya penuh amarah. "Akan kujadikan dia abu dengan tanganku sendiri." Gu Feifei menatapnya dengan pandangan dingin. "Tuan Fu, biarkan kami melakukan tugas kami dan menyeret pelakunya ke balik jeruji besi. Kau berani bicara soal hukum di depanku?" Fu Yuanshan mendengus meremehkan. "Kapten, urusan keluarga Fu bukan urusan kecil yang bisa kau tangani. Seorang kapten kecil sepertimu tidak akan sanggup menangkapnya. Jika kau gagal, aku akan menjebloskan kalian semua ke penjara." Gu Feifei tidak gentar sedikit pun dengan ancaman itu. "Coba ulangi. Kau berani mengancam polisi? Aku bisa menahanmu sekarang juga." Petugas di sampingnya segera melerai dengan cemas. "Kapten, tahan diri Anda." Bahkan direktur pun harus menaruh hormat pada Tuan Fu Yuanshan. Gu Feifei mendecik kesal. "Tidak peduli siapapun dia, jika melanggar hukum, dia harus jatuh ke tanganku tanpa pengecualian. Bawa jasadnya ke kantor pusat. Dan seret semua orang yang ada di aula ini untuk dimintai keterangan segera." Perintahnya tegas. Setelah polisi pergi, Fu Yuanshan langsung memerintahkan bawahannya untuk mengambil semua rekaman kamera pengawas di gedung tersebut. Dia mengamati wajah Choyan di layar dengan gigi terkatup. "Cari dia. Akan kubuat dia menderita lebih buruk daripada kematian." Seorang pria bernama Zuo Feng muncul di belakangnya. Dia adalah petarung peringkat 8 yang sangat kuat milik keluarga Fu. Dengan suara berat, Zuo Feng memperingatkan, "Tuan, pria yang membunuh tuan muda memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Aku curiga dia adalah seorang Grandmaster bela diri." Fu Yuanshan menggelengkan kepalanya, mencoba menyangkal kenyataan pahit tersebut. "Tidak mungkin. Mana ada Grandmaster sehebat itu di usia 20 tahun?" Zuo Feng kemudian mencoba menjelaskan analisisnya. Dia bisa menembus kepala tuan muda hanya dengan setetes anggur. Bahkan serangan itu mampu melubangi dinding beton di belakangnya. Hanya seorang master sejati yang mampu melakukan teknik sedahsyat itu. Sosok seperti dia bukanlah orang yang bisa kita provokasi sembarangan. Jika kita gegabah, keluarga Fu bisa menghadapi kehancuran besar. Fu Yuanshan mengerutkan kening, batinnya dilingkupi keraguan yang sangat dalam. Dia sulit menerima kenyataan bahwa putranya tewas di tangan seorang pemuda. "Saudara Zuo, kau petarung tingkat 8. Masa kau tak bisa melawannya? Jangan pancing dia, atau keluarga Fu akan tamat." Gumam Fu Yuanshan dengan dahi berkerut cemas. Ia tampak sangat enggan menerima kenyataan pahit itu. "Kazio, kau kan prajurit level 8, masa tak sebanding dengannya?" Zuo Feng tersenyum kecut. "Jujur saja, kekuatanku belum setara dengannya. Namun jika kita membawa pasukan bersenjata modern, mungkin ada peluang untuk menang." Kilat tekad membara di mata Fu Chenshan. "Bagus, saudara Zuo. Bunuh dia, dan aku akan memberimu hadiah 10 kali lipat," seru Fu Chenshan. Zuo Feng mengangguk dingin. Prioritas utama adalah menemukannya. Sementara itu, Chu Yuan telah kembali. Dia memasuki villa keluarga Tang dengan tenang, seolah tak ada badai besar yang sedang mengintainya. Chu Yuan mulai mengaktifkan kultivasi rahasia Xuan Yuan, mengabaikan fakta bahwa dia kini tengah diawasi. Bahkan jika tahu, dia takkan peduli. Tak ada satupun kekuatan yang sanggup menghentikan langkahnya. Mentari pagi menyambut Chu Yuan saat turun tangga. Tang Ai tampak sedang menikmati tehnya. "Pagi, Paman Tang." Tang Ai tertawa renyah. "Pagi, Yuan Er. Bagaimana tidurmu di sini?" Chu Yuan mengangguk pelan. "Sangat nyaman. Sudah lama aku tidak tidur senyenyak ini. Paman, hari ini aku berencana mengajak Xinyan berziarah ke makam orang tua kami." Tang Ai mengiyakan. "Sudah saatnya kau menemui mereka." Dia menyerahkan kunci mobil Toyota lama. "Ambil ini, mobil ini akan memudahkan urusanmu selama tinggal di kota ini." Chu Yuan menerima kunci itu. Tang Ai berujar lirih, "Yuan Er, kau belum menyelesaikan pendidikanmu. Mencari kerja saat ini sulit. Mengapa tidak membantu di perusahaan paman saja? Kelak perusahaan ini milikmu." Chu Yuan tersenyum. "Terima kasih, tapi aku tidak tertarik berbisnis. Kudengar dari Xiao Xiao, paman memiliki sebuah klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Izinkan aku membantu di sana saja." Tang Ai tertegun mendengar keinginan mendadak Chu Yuan tersebut. "Yuan Er, dunia medis tidaklah mudah. Kau tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang itu. Kau hanya akan menjadi asisten pengolah obat. Apa kau sanggup menjalani kehidupan berat itu?" Chu Yuan tersenyum tenang. "Selama di gunung, aku mempelajari rahasia farmakologi kuno yang luar biasa. Siapa tahu, aku bisa membawa perubahan besar di dunia pengobatan tradisional kita." Tang Ai akhirnya setuju. "Baiklah, cobalah. Jika tidak sanggup, pintu perusahaanku selalu terbuka." Dia memperingatkan,
Namun, reputasi klinik kita di kota Tianhe saat ini sedang berada di titik nadir. Tanpa dokter-dokter ahli yang kusewa mahal, klinik itu mungkin sudah lama bangkrut ditelan pesaing. Persiapkan mentalmu. Cu Yuan mengangguk pasti. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakan paman. Besok, setelah selesai berziarah, aku akan langsung melapor ke klinik untuk mulai bekerja. Keesokan paginya, Cu Yuan mengemudikan mobil tua pemberian Tang Ai menuju area pemakaman kota. Bersama Xinyan dan Tang Xiao, mobil Toyota itu melaju membelah jalanan dengan suasana emosional. Xinyan bertanya pelan, "Kak, apa yang terjadi 8 tahun ini? Kau pasti sangat menderita, kan?" Matanya mulai memerah. Cu Yuan tersenyum tipis. "Tenanglah, aku diculik ke gunung terpencil. Aku terkurung di sana selama 8 tahun penuh." Penjelasan itu membuat mereka sangat terkejut. Wajah Xinyan dan Xiao memucat karena marah. "Kak, kita harus melaporkannya ke polisi. Orang sekejam itu tidak boleh dibiarkan." Cu Yuan hanya menggelengkan kepalanya dengan tenang. Polisi takkan sanggup menangkapnya. Bahkan aku sendiri tidak tahu siapa nama aslinya. Aku pernah sangat membencinya karena mencuri 8 tahun masa muda terbaik dalam hidupku. Jika bukan karena kejadian itu, mungkin ayah dan ibu masih ada di sini. Tapi dia mengajariku kekuatan surgawi yang tak bisa dibayangkan oleh manusia biasa manapun. Antara benci dan syukur, aku pun bingung. Xinyan mengepalkan tangannya dengan penuh kemarahan. "Aku benci dia. Jika bertemu, akan kuhancurkan kepala bajingan itu." Cu Yuan tertawa lepas. Rasanya mustahil ada manusia di bumi ini yang bisa menyentuh gurunya. Mereka pun bercanda. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, senyum tulus terpancar di wajah dingin Cu Yuan. Mereka tiba di pemakaman kumuh. Menatap foto orang tuanya, hati Cu Yuan terasa tersayat. Dia berlutut khusyuk. "Ayah, ibu, aku pulang. Sumpahku, para pengkhianat itu akan membayar semuanya." Suasana seketika menjadi hening dan berat. Cu Yuan pun bertekad melindungi adiknya selamanya. "Waktunya memindahkan makam orang tua kita ke kuil leluhur keluarga Chu di kota asal," ucap Cu Yuan mantap. "Aku percaya padamu, Kak." Di saat itu juga, sebuah mobil Mercedes meluncur liar hampir menghantam mereka bertiga. Pria-pria bersetelan rapi dengan helm proyek turun dari mobil, menatap Cu Yuan dan yang lainnya dengan tatapan merendahkan. "Yo, sok berbakti sekali," ejek mereka sinis. "Jika kalian benar-benar menghormati leluhur, kalian takkan memakamkan mereka di tempat sampah ini." Tawa hinaan pecah dari seorang pria tambun yang tampak berkuasa. "Cukup basa-basinya. Kami sudah memegang hak atas lahan ini. Besok, alat berat akan datang meratakan tempat ini." Dia berhenti sejenak, lalu menyeringai dengan tatapan penuh penghinaan yang menusuk. "Villa Qinshan adalah proyek kemas grup kami. Adanya makam sialan ini hanya akan menjatuhkan harga jual kami. Cepat bersihkan sampah ini. Benar-benar merusak pemandangan. Ayo pergi. Malam ini aku ingin pijat kaki." Amarah Cu Yuan meledak seketika. Dengan langkah penuh wibawa, ia berdiri tegak tepat di depan moncong mobil mereka. Orang-orang di dalam mobil tersulut emosi. "Bocah gila. Cari mati kau. Cepat menyingkir dari sana." Si pria tambun di kursi belakang tertawa keji. "Tabrak saja. Meski dia cacat, uangku masih terlalu banyak untuk menggantinya." "Wan." Si pria tambun patah. Tanpa ragu, supir menginjak gas sedalam mungkin. Mesin meraung dahsyat, mobil itu melesak bak peluru ke arah Cu Yuan. "Kakak, minggir." Jeritan ngeri pecah. Duar. Benturan hebat terjadi, mobil itu menghantam tubuh Cu Yuan dengan telak. Kap mesin langsung ringsek, roda belakang terangkat ke udara, dan seluruh kantung udara meledak seketika. Penumpang di dalam terpental dengan wajah babak belur, namun Cu Yuan berdiri kokoh layaknya gunung raksasa yang tak tergoyahkan. Kedua tangannya menekan kap mesin dengan tenang. Adik-adiknya hanya bisa terpaku, seolah tak percaya pada penglihatan mereka sendiri. Mereka berlari cemas. "Kak, kau tidak apa-apa?" Cu Yuan menarik tangannya, meninggalkan 2 bekas cetakan tangan yang dalam di sana. "Aku baik-baik saja," jawabnya dingin. "Sepertinya aku lupa memberitahu kalian satu hal penting. Selama di gunung, aku mempelajari seni bela diri kuno. Itulah sebabnya aku punya sedikit kekuatan. Bela diri macam apa yang bisa menghentikan mobil dengan tangan kosong?" Rasa sangsi menyelimuti hati kedua gadis itu. Namun, mereka hanya bisa meyakinkan diri bahwa sang kakak adalah seorang ahli bela diri demi menenangkan hati. Cu Yuan mendekat, mencengkeram pintu mobil Mercedes itu dengan tenaga yang luar biasa. Krak! Pintu baja itu tercerabut paksa. Ia menarik si pria tambun keluar dan menatapnya dengan pandangan sedingin es. "Siapa yang berani mengusik tanah makam ini?" Si pria tambun gemetar hebat. "Ampun, Kak, kami hanya anggota grup Wang. Ternyata, proyek Villa Qinshan adalah investasi raksasa terakhir keluarga Wang di kota Tianyi. Makam ini merusak nilai jual villa kami. Saya hanya manajer kecil yang menjalankan perintah." Isaknya ketakutan. "Jarataro, jika ingin perhitungan, carilah keluarga Wang. Saya tidak punya kuasa untuk memutuskan apapun." "Keluarga Wang dari Tianyi? Salah satu dari 4 penguasa besar?" Cu Yuan menyeringai penuh kebencian yang mendalam. Tinjunya mengepal erat. "Keluarga Yu menghancurkan bisnis orang tuaku, dan sekarang keluarga Wang ingin membongkar makam mereka? Sepertinya aku sudah terlalu lembut." Dengan satu tendangan maut, ia membuat mobil Mercedes itu melayang ke angkasa.
Mobil itu berputar beberapa kali di udara sebelum menghantam tanah dengan keras dan hancur total tak berbentuk. Chu Yuan mendekati rongsokan itu. Kubiarkan kau bernapas, beritahu keluarga Wang, malam ini, aku sendirian akan datang menagih hutang darah. Si pria Tambun terkapar bersimbah darah dalam sekarat. Baik. Akan kusampaikan, rintihnya lemah. Chu Yuan berbalik, dan membawa adik-adiknya pergi dari tempat terkutuk itu. Di dalam perjalanan, keterkejutan kedua gadis itu belum sirna. Kak, bela diri apa yang sebenarnya kau pelajari? Apakah itu teknik kulit tembaga dan tulang besi yang legendaris? Kelihatannya sangat luar biasa. Chu Yuan tersenyum tipis. Dunia ini luas, Dik. Masih banyak orang sakti yang belum sempat kalian temui. Jangan khawatir, selama ada kakak, takkan ada yang berani mengganggu kalian lagi di masa depan. Tan Xiao menyela, katanya pelatih Sanda di sekolah kami bisa meninju plat baja 10 cm. Apa kau sehebat dia? Mendengar itu, Chu Yuan hanya tersenyum penuh rahasia tanpa menjawab sepatah kata pun. Di dalam batinnya ia tahu bahwa tinjunya bahkan tak perlu menyentuh baja untuk membuatnya hancur berkeping-keping. Setelah sampai di rumah, kecemasan masih melanda. Kak, bagaimana jika mereka kembali? Haruskah kita lapor polisi saja? Chu Yuan menenangkan mereka, jangan khawatir, saudaraku takkan biarkan siapapun mengusik orang tua kita malam ini. Xiao berbaring di ranjang sambil terus membahas kejadian kemarin dengan nada yang sangat misterius. Apa menurutmu Kak Chu Yuan itu pembunuh bayaran selama 8 tahun ini? Chu Xian terperanjat mendengar kemungkinan itu. Semakin Xiao bercerita, dia semakin antusias. Aku pernah nonton film tentang organisasi yang menculik anak-anak berbakat. Mereka dilatih secara rahasia di gunung terpencil demi menjalankan misi mematikan setelah lulus sekolah. Kakakmu pasti seperti itu. Keyakinan mereka menguat, hingga Chu Xian mulai cemas jika Chu Yan akan menghabisinya. Xiao memberi usul gila. Ayo kita periksa apakah Chu Yan punya luka parut, seperti para pembunuh di film. Chu Xian ragu. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak mungkin mengintipnya saat sedang mandi, kan? Pasti ada kesempatan. Kita harus bekerja sama demi mengungkap rahasia besar Kak Chu Yan. Sambil berbisik penuh rencana, mereka berdua mengendap-endap menuju depan pintu kamar milik Chu Yan. Mereka menempelkan telinga ke pintu, namun suasana di dalam sunyi senyap. Xiao berbisik menyuruhnya mengetuk pintu. Chu Xian mengetuk pelan beberapa kali, namun tetap tak ada jawaban. Xiao pun membuka pintu itu dengan sangat hati-hati. Ternyata kamar itu kosong melompong. Lihat, kan? Dia pasti pembunuh. Seru Xiao bangga, namun Chu Xian mulai menangis. Xiao, aku tidak mau kakakku jadi pembunuh. Takdir mereka selalu berakhir tragis. Xiao pun menepuk bahunya menenangkan. Besok kita cari luka itu, mungkin kita hanya berhalusinasi. Sementara itu, bayangan Chu Yan telah muncul di kegelapan. Di depan villa megah lereng gunung milik keluarga Wang, dua penjaga keamanan melihat sosok Chu Yan mendekat. Dengan pakaian santai, para penjaga itu langsung membentaknya. Siapa kau? Jangan berani-berani mendekati kediaman keluarga Wang. Pergi dari sini. Namun Chu Yan mengabaikan peringatan itu dan terus melangkah maju dengan tatapan dingin. Melihat itu, tatapan para penjaga menjadi buas. Mereka mencabut tongkat pemukul dan mengayunkannya tepat ke arah kepala Chu Yan. Tepat saat serangan akan mendarat, sebuah energi dahsyat meledak dari tubuh Chu Yan hingga membuat mereka terpental jauh. Tubuh mereka menghantam gerbang villa dengan keras, lalu jatuh tersungkur ke halaman sambil memuntahkan darah segar. Erangan kesakitan memecah kesunyian. Di dalam villa, kepala keluarga Wang sedang menikmati makan malam bersama keluarganya. Suara benturan keras di luar membuatnya terperanjat. Dia segera membawa semua orang keluar untuk memeriksa keadaan. Melihat kondisi penjaganya yang mengenaskan, dahi Wang mengerut tajam. Saat itulah, sosok Chu Yan muncul di hadapan mereka. Wajah Wang De berubah muram. Dengan suara sedingin es dia berteriak, tangkap orang gila ini sekarang juga. Berani sekali kau menerobos masuk ke villa keluarga Wang. Apa kau sudah bosan hidup? Seketika, lebih dari 10 penjaga berpakaian hitam lengkap dengan senjata tajam langsung mengepung posisi Chu Yan. Tatapan Chu Yan sedingin maut. Dengan nada yang sangat tenang, dia pun mulai angkat bicara. Saran saya, jangan cari mati hari ini. Selain anggota keluarga Wang, silakan pergi jika ingin selamat. Jangan bilang aku tidak memberi kesempatan. Kepala keamanan mendengus sombong. Sombong sekali kau, bocah. Habisi dia. Atas perintahnya, belasan pengawal pribadi itu langsung menerjang ke arah Chu Yan secara bersamaan. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Chu Yan. Dia melesat cepat di tengah kerumunan, dan terdengarlah suara derak tulang yang mengerikan. Kaki belasan penjaga itu patah hingga tulangnya terlihat jelas menembus kulit. Mereka meraung kesakitan di tanah. Hanya dalam beberapa detik, seluruh anggota keluarga Wang terbelalak tak percaya. Meski terkejut, Wang De tetap berusaha tenang. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman tipis yang sangat licik. Suaranya berubah lembut. Teman baik, tidak mungkin kau datang dan melukai orang-orangku tanpa alasan, kan? Katakanlah, apa yang sebenarnya kau inginkan dariku hari ini? Chu Yan menjawab datar, aku tidak butuh apapun. Aku hanya ingin membunuhmu. Bisakah kita berhenti bicara? Wajah Wang De berubah drastis. Dia membentak, bocah lancang. Apa kau pikir keluarga Wang selemah itu? Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, dua penembak jitu dari atas atap langsung menarik pelatuk senjata mereka. Dua peluru kaliber 7,62 mm melesat cepat mengincar dahi dan jantung Chu Yan.
Pemuda ini sebenarnya putra seorang miliarder, namun kini dia terpaksa memakan kulit kayu demi bertahan hidup. Semua bermula saat dia memberi uang kepada biksu tua buta, yang malang di jalanan sepulang sekolah. Tak disangka, malam itu sang Taois membawanya pergi ke gunung terpencil saat dia sedang terlelap tidur. Kembali ke masa kini, para anggota keluarga Wang mulai menampakkan senyum kemenangan yang keji. Semua mengira Chu Yuan telah tewas, namun setelah tembakan itu, dia tetap berdiri tegak tanpa luka sedikit pun. Amarah Wang De meledak. Sialan. Penembak tak berguna. Dia tidak menyadari rahasia besar di balik kejadian ini. Dua penembak jitu tewas seketika. Sehelai daun tertancap di dahi mereka tepat saat sedang membidik. Melalui lensa bidik, Wang De menyadari kebenaran mengerikan. Apakah pemuda ini manusia atau hantu? Senyum tipis tersungging di wajahnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Chu Yuan menyerang keluarganya. Tuan Wang mencoba bernegosiasi. Lebih baik berdamai daripada memupuk permusuhan yang mematikan. Tak perlu pertumpahan darah lagi. Ia berjanji area pemakaman itu takkan pernah diganggu lagi. Ganti rugi pun disiapkan. Wang De mencari cara untuk menutupi insiden memalukan ini. Amarah Chu Yuan sedikit mereda. Baginya, ketenangan makam orang tuanya adalah harga mati. Mengampuni keluarga Wang bukanlah ide buruk. Bagaimanapun, mereka memiliki pengaruh yang sangat besar. Sebagai penguasa kota Tianan, mereka masih berguna. Wang De menatapnya dengan penuh kecemasan. Demi menunjukkan ketulusan, Wang De menawarkan 1 miliar yuan sebagai tanda perkenalan. Namun, putra mahkota Wang Xishan justru menyimpan dendam yang membara di dalam hatinya. Dia berbisik kesal, mengapa ayahnya harus takut pada bocah yang melukai banyak orang. Baginya, membalas dendam setelah bala bantuan tuan tiba, adalah hal yang sangat mudah. Harga diri keluarga Wang dipertaruhkan. Mereka tak boleh terlihat lemah di depan publik Tianan. Mendengar itu, sudut bibir Chu Yuan terangkat, jari telunjuknya mulai membentuk pedang energi. Aura spiritual meledak seketika. Energi dahsyat mulai mendidih di ujung jemari sang master. Sehelai daun menari liar di sekitar jarinya. Seluruh keluarga Wang terpaku dalam ketakutan. Dengan satu sentikan, daun itu melesat cepat, menggores pipi Xishang bagaikan pedang tajam. Darah mengucur. Wang De berteriak, menyadari bahwa pemuda ini adalah sang master kultivasi. Beruntung itu hanya goresan kecil. Wang De menghela napas lega dalam kepanikan jantungnya. Keputusan menunjukkan kelemahan adalah tepat, atau keluarga Wang akan musnah hari ini juga. Chu Yuan memberi peringatan dingin. Dia berharap keluarga Wang tidak melupakan janji mereka. Jika tidak, seluruh garis keturunan Wang akan dihapuskan dari muka bumi ini selamanya. Sesaat kemudian, bayangannya menghilang begitu saja di atas kediaman megah keluarga Wang. Wang De terpana. Mampu terbang di udara adalah bukti nyata kekuatan seorang master sejati. Ia segera memerintahkan anak buahnya menyelidiki identitas lengkap dan alamat sang master misterius. Perintah mutlak diberikan, jangan pernah sentuh makam itu, atau kematian akan menjemput mereka. Tak cukup 1 miliar, Wang De mengirim tambahan 200 juta yuan ke alamatnya. Ini adalah kesempatan emas untuk menjalin hubungan dengan sosok sekuat dewa tersebut. Sementara itu, Chu Yuan melesat di langit malam tanpa bisa terdeteksi mata manusia biasa. Setibanya di villa keluarga Tang, pemandangan di kamarnya membuat sang master membeku seketika. Chu Xinyan dan Tang Xiao tertidur lelap di ranjangnya dengan posisi yang sangat kacau. Mereka tampak hampir berpelukan. Wajah Chu Yuan memerah hebat melihat pemandangan intim itu. Tak ingin membangunkan mereka, ia memilih bermeditasi membelakangi ranjang hingga fajar menyingsing. Pagi harinya, Xiao tersentak bangun. Teriakannya pecah saat melihat sosok pria di kamar. Semua orang terbangun seketika. Xiao berteriak panik dengan wajah yang memerah padam. Kak Chu Yuan, mengapa kau ada di kamar kami? Ini sungguh tidak sopan. Meski dia tampan, Xiao mengaku belum siap. Xinyan pun terbangun sambil mengucek matanya. Kakak sudah pulang. Semalam kami menunggumu hingga tak sengaja tertidur di ranjangmu. Menyadari kesalahannya, Xiao tersenyum kikuk. Ternyata merekalah yang menyusup ke kamar Chu Yuan. Dengan rasa malu yang luar biasa, Xiao segera melarikan diri dari hadapan sang master. Chu Yuan menghela napas. Kecurigaan mereka mulai tumbuh karena kepulangannya yang selalu terlambat. Namun, kebenaran tentang kekuatannya terlalu gila untuk diceritakan sekarang. Mereka takkan percaya. Saat sarapan, tatapan penuh tanya terus menghujani Chu Yuan dari kedua gadis cantik itu. Karena ada orang tua di sana, mereka memutuskan untuk menunda interogasi hingga pulang sekolah. Usai makan, Chu Yuan berkata, Paman Tang, hari ini aku akan mendaftar di klinik medis tradisional. Istirahatku sudah cukup. Aku harus segera membaur dengan masyarakat. Meski cemas, Paman Tang tak bisa menolak tekad baja Chu Yuan. Nama kliniknya Zerentang. Aku akan mengirimkan lokasinya padamu sekarang juga. Aku sudah bicara dengan mereka, kau bisa langsung ke sana. Chu Yuan mengangguk. Baik, Paman Tang. Setibanya di sana, Chu Yuan melangkah mantap memasuki Zerentang. Meski masih pagi, suasana tampak begitu sibuk. Pasien memadati ruangan, sementara para staf bergerak cepat bagaikan bayangan di aula utama yang ramai. Saat Chu Yuan mengamati sekitar, seorang pria berusia 60 tahun mendekat dengan wajah yang tampak tidak sabar. Nak, jangan menghalangi jalan. Kalau mau berobat, antre di sana. Serunya. Anda pasti Paman Liu, bukan? Aku Chu Yuan. Paman Tanggai yang mengirimku ke sini, ucap Chu Yuan dengan nada yang sangat sopan dan tenang. Seketika, raut wajah Paman Liu berubah ramah. Oh, jadi kau Chu Yuan?
Presiden Tang sudah menceritakan segalanya. Katanya ada kerabat yang akan membantu. Tapi aku tak menyangka kau pemuda yang penuh energi seperti ini. Chu Yuan tersenyum tipis, Paman Liu terlalu memuji. Katakan saja, apa yang bisa kubantu sekarang? Aku bisa melakukan apa saja? Paman Liu melambaikan tangan. Tuan Tang berpesan agar kami menjagamu dengan baik. Begini saja, tugas pertamamu adalah menumbuk dan menyiapkan obat bersama Xiao Yun agar kau mulai terbiasa. Xiao Yun, kemarilah sebentar, teriaknya. Seorang gadis muda mengenakan jubah putih medis segera datang mendekat. Gadis berkacamata itu tampak berusia 20 tahunan. Rambutnya tertata rapi, memberikan kesan yang sangat profesional. Meski wajahnya terlihat serius, dia punya aura yang manis. Xiao Yun, perkenalkan, ini asisten barumu, Chu Yuan. Mulai hari ini, dia adalah tanggung jawabmu. Xiao Yun tertegun sejenak, wajahnya menunjukkan keraguan yang nyata. Paman Liu, aku sendiri masih harus banyak belajar. Bagaimana mungkin aku bisa membimbing orang lain? Paman Liu tertawa lepas. Xiao Yun, kemampuanmu diakui semua orang. Kau tak pernah salah dalam meracik obat. Aku sangat percaya padamu. Lalu ia menoleh ke arah Chu Yuan. Jangan remehkan Xiao Yun hanya karena dia muda. Dia adalah lulusan terbaik dari Universitas Kedokteran Tiongkok. Prestasinya benar-benar tidak main-main. Jika bukan karena kurang pengalaman lapangan, dia sudah menjadi dokter spesialis sekarang. Chu Yuan tersenyum ramah. Halo, aku Chu Yuan. Mohon bimbingannya ya, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Seketika, pipi Xiao Yun merona merah. Jantungnya berdegup kencang saat membalas jabatan tangan itu. Halo, aku Mu Yun. Panggil saja aku Xiao Yun. Paman Liu bertepuk tangan puas. Nah, Chu Yuan resmi jadi muridmu. Ajari dia segala hal yang kau tahu. Dengan bantuannya, tugasmu jadi ringan. Siapa tahu, dia bisa menjadi asisten Tuan satu kelak. Mendengar nama Tuan Yi, mata Xiao Yun langsung berbinar penuh semangat. Itu adalah kesempatan emas yang sangat langka. Xiao Yun membawa Chu Yuan ke lemari herbal. Ia mengeluarkan beberapa jenis tanaman obat tradisional Tiongkok yang eksotis. Pertama, potong herbal ini, lalu kita akan merebusnya bersama. Chu Yuan mengangguk dan mulai sibuk bekerja. Sambil memotong herbal, Chu Yuan bertanya penuh rasa penasaran. Sebenarnya, siapa sosok Tuan Yi yang hebat itu? Xiao Yun menatapnya dengan sangat terkejut. Kau tidak tahu siapa Tuan Yi? Dia adalah legenda hidup di dunia medis. Beliau menyandang gelar Master Pengobatan Tiongkok yang langka. Seorang anggota tetap Asosiasi Medis Nasional, murid-muridnya tersebar di seluruh penjuru dunia, dan tak terhitung berapa banyak nyawa yang telah ia selamatkan. Mata Xiao Yun penuh kekaguman saat menceritakan sosok legendaris itu. Chu Yuan pun semakin merasa tertarik. Jika beliau sehebat itu, mengapa mau datang ke tempat ini? Xiao Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Banyak tokoh besar kesulitan menemuinya, apalagi memintanya praktik. Aku tak tahu bagaimana Presiden Tang melakukannya. Hebatnya, beliau bersedia praktik di Zerentang selama 3 hari setiap bulannya. Benar-benar sebuah keajaiban. Hanya 3 hari dalam sebulan? Chu Yuan terkejut. Xiao Yun mengangguk mantap. Membenarkan kenyataan luar biasa tersebut. Saat beliau datang, klinik akan sangat sibuk. Semua dokter di sini banyak belajar dari bimbingan beliau. Pasien datang dari jauh hanya demi beliau. Tiba-tiba, beberapa mobil hitam mewah berhenti mendadak di luar. Beberapa pria membopong seorang wanita yang tampak sekarat. Salah satu dari mereka berteriak dengan suara menggelegar. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Cepat keluar. Paman Liu segera berlari menyambut mereka dengan penuh kecemasan. Kalian ingin berobat? Pasien ini tampak kritis, biar dokter kami memeriksanya. Namun, pemimpin mereka mendengus dingin. Jangan banyak bicara. Dia adalah kekasih saudaraku, dan dia pernah berobat di sini sebelumnya. Dia mengonsumsi obatmu, tapi perutnya justru melilit hebat selama berhari-hari. Tidak ada kemajuan sama sekali. Jika kau tidak melenyapkan rasa sakitnya detik ini juga, dan menjamin dia takkan menderita lagi, kami akan meratakan klinik ini setiap bulan. Xiao Yan pun membalas, bukankah wajar jika wanita mengalami nyeri perut? Hal itu lumrah terjadi setiap bulan. Mana mungkin ada dokter yang bisa menjamin kesembuhan total selamanya? Pria itu seketika naik pitam dengan mata membelalak. Wanita lancang, beraninya kau menjawab. Dia pun melayangkan tamparan. Tepat saat Chu Yuan hendak bertindak, seorang dokter tiba-tiba berdiri menengahi. Hentikan segera. Akulah yang meresepkan obat itu beberapa hari lalu. Seharusnya rasa sakitnya mereda. Jika ingin bicara, bicaralah baik-baik. Jangan main tangan. Si pria tertawa sinis. Oh, kau berani pahlawan kesiangan? Bagus, lihat saja nanti. Jika dia tidak membaik, tanganmu akan kupatahkan hari ini. Sementara itu, Chu Yuan mengamati dengan tatapan dingin. Dia menyadari bahwa wanita itu sebenarnya berpura-pura. Meski bukan akting, nyeri bulanan adalah hal normal bagi wanita. Bukan salah dokter jika itu terjadi. Fan Zicheng sendiri adalah tabib kepala yang sangat dihormati di Zeren. Tabib Tang bahkan sudah mengantongi lisensi pengobatan tradisional sejak bertahun-tahun silam. Semua resepnya, selama ini tidak pernah bermasalah. Dia meminta wanita itu duduk, dan mulai memeriksa nadinya dengan saksama. Nona, kondisi kesehatan Anda sebenarnya sangat baik. Minumlah obat yang kuberikan tepat waktu, itu pasti.
mampu meredakan rasa sakitmu. Namun jika nyerinya tak tertahankan, aku akan memberikanmu obat pereda nyeri tambahan. Pria itu tertawa mengejek dengan penuh sarkasme. Sialan, kau bicara panjang lebar tapi rasa sakitnya tetap ada. Kau hanyalah dokter gadungan yang tidak berguna. Aku tidak melihat adanya keahlian dalam dirimu sedikit pun. Hajar dia. Patahkan tangannya. Melihat itu, Liu Bo segera pasang badan untuk melindungi Fan Zicheng. Tolong jangan gunakan kekerasan. Sebutkan saja harganya, kita selesaikan masalah ini dengan uang, bagaimana? Penipu tua, jadi kau punya banyak uang? Bagus. Keluarkan 10 juta sekarang, atau kami takkan pergi. 10 juta? Seluruh staf klinik terperangah mendengar nominal itu. Liu Bo menjawab dengan suara yang bergetar. Kami hanya sanggup membayar maksimal 50.000. Jika tidak mau, kami terpaksa melaporkan ini ke polisi. Pria itu meludah penuh penghinaan. 50.000? Kau pikir kami pengemis? Cepat hajar mereka semua. Xiaoyan segera merogoh ponselnya untuk memanggil bantuan. Kekacauan pecah, namun tiba-tiba suara Cuyuan menggelegar. Apa kalian punya jarum perak? Seketika, semua gerakan terhenti dan pandangan mereka tertuju pada sosoknya. Tanpa memedulikan keraguan orang-orang, Cuyuan mendekat dan memeriksa nadi wanita itu dengan tatapan tajam. Sial, aku salah duga. Dia tidak berakting sama sekali. Wanita ini benar-benar sedang keracunan. Seseorang sengaja melakukan ini. Sang pria berteriak murka. Berani sekali bocah ingusan sepertimu menyentuh kekasih saudaraku. Apa kau ingin cari mati? Beraninya menyentuh tangan pacar saudaraku. Cuyuan mengabaikan gertakan tersebut. Dia berpaling pada Xiaoyan dan berkata tegas, Xiaoyan, ambilkan aku jarum perak, sekarang. Meski bingung, Xiaoyan patuh. Dia menyerahkan sepasang jarum perak. Dengan gerakan kilat, Cuyuan mulai menusukkan jarum ke titik vital. Beberapa jarum tertancap di kepala dan perut. Saat jarum terakhir masuk, wanita itu memuntahkan darah hitam pekat. Seketika wajah pucatnya kembali merona dan rasa sakitnya sirna. Para preman yang membawanya pun gemetar ketakutan. Ekspresi mereka berubah drastis. Tanpa kata, mereka langsung menyeret wanita itu pergi melarikan diri dari klinik. Suasana klinik menjadi hening penuh tanda tanya. Xiaoyan tak tahan untuk bertanya, Cuyuan, apa yang terjadi? Dia terkena racun kronis. Efeknya memang tidak mematikan, namun akan menimbulkan rasa sakit perut yang luar biasa. Sepertinya ada seseorang yang sengaja menggunakan cara kotor ini untuk menghancurkan reputasi klinik kita. Fan Zicheng mendekat dengan penuh rasa hormat. Terima kasih, saudara. Jika bukan karenamu, tanganku sudah hancur. Namaku Fan Zicheng, kepala dokter di Zentang ini. Kemampuanmu sungguh sangat luar biasa hari ini. Cuyuan tersenyum tipis. Panggil saja Cuyuan. Sebagai bagian dari Zentang, sudah kewajibanku membantu. Fan Zicheng bertanya penasaran, saudara Cuyuan, bagaimana kau bisa menyadari bahwa wanita itu sebenarnya keracunan? Saat aku memeriksa nadinya, semuanya tampak normal. Aku tidak menyangka, kau adalah seorang pakar tersembunyi. Dr. Fan terlalu memuji. Aku hanya belajar sedikit dasar-dasar dari seorang tetua di masa lalu. Aku hanya kebetulan pernah melihat gejala racun itu sebelumnya. Itu murni keberuntungan, aku bukanlah seorang ahli. Liu Bo menghampiri sambil menghela napas lega. Sudahlah, kalian berdua tidak perlu bersikap terlalu sungkan lagi. Jika dugaanku tidak meleset, mereka pasti antek suruhan dari klinik Tong Rentang. Klinik mereka di seberang akan segera beroperasi, mereka ingin menghancurkan reputasi Zerentang dengan cara selicik ini. Tong Rentang? Tanya Cuyan heran. Paman Liu hanya bisa menghela napas panjang penuh kepasrahan. Cuyan, kau baru kembali jadi belum tahu. Area komersial termewah di seberang sana adalah milik Tong Rentang. Mereka akan segera dibuka dan melakukan segala cara demi membujuk Tuan Ye agar mau bergabung. Bahkan mereka menawarkan 10 juta per hari demi jasanya. Namun Tuan Ye menolak mentah-mentah tawaran gila itu. Sejak saat itu, Zerentang menjadi duri dalam daging bagi mereka. Padahal dulu, klinik kita sangat berjaya di kota Tianhai hingga 8 tabib kita kewalahan. Namun sekarang, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, mereka telah membajak para tabib kita satu persatu. Kami hanya bertahan berkat bantuan beberapa pelanggan setia. Jika Tuan Ye juga berhasil direbut, maka Zerentang yang sudah berdiri 10 tahun ini terancam lenyap dari kota Tianhai. Mendengar itu, alis Cuyan berkerut tajam. Ia tak menyangka konspirasi di baliknya serumit ini. Jangan khawatir Paman Liu, aku tidak akan membiarkan warisan Paman Tang hancur begitu saja. Paman Liu pun mendesah pelan. Niatmu saja sudah cukup. Tapi Tong Rentang itu milik keluarga Li. Kita tak mungkin melawan raksasa seperti mereka. Cuyan tertegun sejenak. Keluarga Li? Mereka juga berinvestasi di bisnis medis kecil seperti ini? Paman Liu menggelengkan kepala. Cuyan, jangan remehkan klinik pengobatan tradisional. Jika sebuah klinik menjadi sangat populer dan bereputasi tinggi, itu akan menjadi pilar utama bagi kejayaan bisnis keluarga mereka. Keluarga Li memang membangun kekaisaran harta dari industri farmasi. Di kota Tianhai ini, hampir 80% pasokan obat-obatan tradisional berada di bawah kendali penuh mereka selama beberapa tahun terakhir. Tak berhenti di sana, mereka juga merambah ke penelitian, produksi, hingga penjualan obat-obatan barat. Bahkan mereka menguasai industri chip teknologi. Jadi secara strategis, Tong Rentang adalah
Etalase utama bisnis herbal keluarga mereka, itulah mengapa Zerentang dianggap sebagai ancaman serius. Keberhasilan kita bertahan hanyalah karena Tuan Ye tidak takut pada kekuasaan dan tak sudi tunduk pada keluarga Li. Tuan muda Li Wen sudah berkali-kali datang membujuk, namun selalu diusir tanpa ampun oleh Tuan Ye. Li Wen pasti akan kembali lagi. Mendengar nama keluarga Li, kilatan emosi aneh melintas di mata Cuyan. Kebetulan sekali. Aku sedang bingung mencari petunjuk tentang kasus orang tuaku. Mari kita mulai dari si brengsek Li Wen ini. Berkat kerja keras semua orang, klinik segera kembali normal, dan mulai melayani pasien seperti biasa. Tepat tengah hari, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan Zerentang. Seorang wanita muda, bergaun hitam turun dengan tergesa-gesa. Wajahnya tampak sangat cemas saat merangsek masuk. Apa Tuan Ye ada? Paman Liu langsung menyadari bahwa wanita yang datang ini bukanlah orang sembarangan. Ia segera menghampirinya. Nona, Tuan Ye tidak ada jadwal praktik hari ini. Jika Anda butuh bantuan medis, tabib kami yang lain bisa menanganinya. Seketika, ekspresi wajah wanita itu berubah drastis menjadi gelap. Kenapa dia tidak ada? Kemana dia pergi? Katakan padaku di mana aku bisa menemukannya sekarang juga. Aku akan menjemputnya segera. Paman Liu hanya bisa menggeleng lemah. Nona, kami pun tak bisa menghubunginya. Setiap kali libur, beliau berkeliling negeri dan tak ada yang tahu keberadaannya. Wanita itu seketika lemas. Ia jatuh terduduk di lantai, dan mulai menangis putus asa. Namun tiba-tiba, ponselnya berdering kencang. Secercah harapan muncul di wajahnya. Apa? Tuan Ye sudah ditemukan? Bagus, aku akan kembali sekarang. Tanpa membuang waktu, ia masuk ke mobilnya dan melesat pergi menghilang di ujung jalan. Xiao Yun dan yang lainnya merasa lega. Tuan Ye sudah kembali, dia pasti akan segera ke klinik sebentar lagi. Sementara itu, di markas kepolisian Tianhai, Kapten Du Feifei tampak sangat terpukul dan kebingungan. Ia menatap laporan otopsi Fu Yanji. Bagaimana mungkin? Tidak ditemukan bekas senjata apapun di tempat kejadian. Mungkinkah dibunuh hanya dengan tekanan udara? Tiba-tiba seorang petugas berlari masuk. Kapten Du, aku menemukannya. Namanya Cuyan. Dia dilaporkan menghilang 10 tahun lalu. Kami berhasil melacaknya melalui rekaman CCTV. Mata Du Feifei berkilat dingin. Bagus, blokir seluruh kota sekarang juga. Beraninya dia membantai orang di wilayahku. Bantai mata dingin, berataya Sani merasu. Apa dia pikir dia itu Tuhan? Di saat bersamaan, di kediaman keluarga Fu Yuanchan mendengarkan laporan bawahannya. Ia menggeram marah sambil mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Bajingan itu. Hanya karena adiknya, dia berani menghabisi putraku. Feng tersenyum licik, dia yakin sang naga akan segera keluar dari sarangnya demi menyelamatkan adiknya itu. Akan kukirim kalian berdua ke liang lahat bersama putraku. Gertak pria itu dengan penuh dendam membara. Begitu menjejakkan kaki di sekolah, Chu Xinian dan Tang Xiaoxiao disambut tatapan penuh prasangka dari seisi kelas. Kemarahan dua gadis itu meledak saat melihat foto-foto skandal mereka yang sengaja disebarkan di forum resmi sekolah. Foto kebersamaan mereka dengan Cuyan disalahartikan dengan narasi kejam yang sengaja dibuat untuk merusak reputasi mereka. Dua primadona sekolah berbagi satu pacar kaya raya. Fitnah keji ini benar-benar membuat telinga mereka terasa panas. Gosip itu memicu keributan besar di koridor. Namun anehnya, Fu Yanji sang dalang justru menghilang tanpa jejak. Komentar jahat terus membanjiri layar ponsel mereka. Dengan wajah pucat pasi, Chu Xinian bertanya dengan nada putus asa. Xiao, haruskah kita membuat klarifikasi? Xiao hanya menibaskan tangan, tampak tak peduli dengan ocehan sampah tersebut. Asalkan namaku disandingkan dengan Kak Cuyan, aku tidak keberatan. Xinian hanya bisa menghela napas panjang mendengarnya. Hati yang bersih tak perlu takut pada bayangan sendiri. Xiao mengangguk mantap menyetujui prinsip yang kuat itu. Padahal mereka mengira Fu Yanji akan datang untuk memprovokasi, namun kursi pemuda itu justru kosong melompong hari ini. Suasana terasa sangat janggal. Tiba-tiba, sebuah kecurigaan yang sama melintas di benak kedua gadis muda tersebut. Xiao memberikan isyarat memotong leher dengan tangannya. Xinian, mungkinkah kakakmu sudah membereskan bajingan Fu Yanji itu? Wajah Chu Xinian berubah drastis. Dia segera memotong pembicaraan. Jangan bicara sembarangan, Xiao. Itu sangat berbahaya. Saat perjalanan pulang, imajinasi liar Xiao mulai bergejolak kembali. Xinian, malam ini kita punya misi rahasia. Kita harus memeriksa apakah ada bekas luka di tubuh kakakmu tanpa membuat dia merasa curiga sedikitpun. Identitas sang pembunuh bayaran harus tetap tersembunyi. Sebagai wanitanya, kita harus selalu tetap waspada menjaga rahasianya. Xinian memijat pelipisnya dengan perasaan putus asa. Apa-apaan sebutan wanita pembunuh itu? Kau benar-benar sudah gila? Xiao tertawa penuh misteri. Kau adalah adiknya, sedangkan aku istrinya. Bukankah itu kombinasi yang sangat mendebarkan? Bayangan menjadi pendamping seorang pria yang berbahaya membuat jantung Xiao berdegup kencang karena rasa antusias. Xinian langsung mencubit pinggang sahabatnya yang nakal itu. Dasar genit. Jangan coba-coba berani menggoda kakakku, ya? Suatu hari kau pasti akan memanggilku kakak ipar. Canda Xiao di sela tawa mereka yang sangat ceria. Ciit. Sebuah van putih mendadak memotong jalan mereka. Sekelompok pria berwajah sangar turun dan langsung menyergap mereka. Tubuh mungil Chu Xinian diseret paksa masuk ke dalam mobil. Lepaskan aku, tolong. Teriaknya dalam kepanikan luar biasa.
Salah satu pria berkata dengan nada dingin. Jika ingin temanmu selamat, pastikan si keparat Cuyan menyerah. Suruh dia datang ke pabrik baja tua sebelum matahari terbenam. Fan itu pun melesat pergi meninggalkan kepulan debu. Mematung ketakutan, Xiao Xiao segera tersadar dan langsung menghubungi nomor Cuyan dengan tangan yang gemetar hebat. Kak Cuyan, si Nian diculik? Mereka menunggumu di pabrik baja pinggir kota sebelum malam tiba. Cepatlah. Mendengar kabar itu, amarah Cuyan meledak. Dia segera melepaskan indera persepsi tingkat tingginya untuk melacak adiknya. Tanpa ampun, dia menginjak pedal gas dalam-dalam. Mesin mobil tua itu meraung dahsyat bagai monster yang lapar. Jarum speedometer melesat ke angka 200 km per jam. Dia menerjang jalanan kota demi mencapai pabrik terkutuk. Hanya dalam 10 menit, Cuyan tiba. Dia menabrak gerbang baja pabrik dengan dentuman yang memekakan telinga. Dia melangkah masuk ke dalam bangunan tua itu, dengan aura membunuh yang sangat pekat dan mematikan. Hari ini, darah akan tumpah. Siapapun yang menghalangi langkahku akan hancur menjadi debu. Gumamnya penuh ancaman. Xiao Xiao menyusul dengan taksi. Melihat gerbang yang sudah hancur berantakan, dia tahu badai kematian telah dimulai. Di dalam kegelapan pabrik, insting tempur Cuyan langsung menangkap hawa keberadaan musuh yang bersembunyi di kegelapan. Setelah badai maut mereda, Cuyan menggendong adiknya yang tak sadarkan diri kembali menuju kediaman keluarga Tang. Di dalam kamar, dia mengalirkan energi spiritual murni ke tubuh Xinian untuk memulihkan trauma batin yang dialaminya. Luka memar di wajah adiknya lenyap dalam sekejap. Tidurlah yang nyenyak. Adikku sayang, bisiknya dengan sangat lembut. Saat kau terbangun besok, semua mimpi buruk ini akan terlupakan. Sementara itu, Kapten Dufei tiba di lokasi. Aroma amis darah dan mesiu langsung menyengat hidung. Dufei merasakan firasat buruk yang menggetarkan seluruh jiwanya. Pemandangan mengerikan terpampang nyata di depan mata. Belasan mayat bergelimpangan dengan kondisi mengenaskan di lantai pabrik. Seorang petugas polisi datang melapor dengan wajah pucat pasi. Kapten, kami telah melakukan pemeriksaan di seluruh area. Total ada 16 korban jiwa, dan salah satunya adalah... Dufei tertegun saat mengenali wajah korban itu. Polisi memberi kabar duka pada keluarga Fu. Zuo Feng, pendekar tingkat 8 Yaksia yang setia, telah tewas. Mendengar itu, Du Feifei gemetar ketakutan. Pendekar tingkat 8 gugur. Cepat bawa aku ke jasadnya sekarang. Setelah dikonfirmasi, sosok itu memang Zuo Feng. Sang ahli bela diri tingkat 8 benar-benar telah kehilangan nyawanya. Siapa yang mampu membunuhnya? Mungkinkah seorang Grandmaster? Sebuah pemikiran yang sangat mengerikan muncul di benak Feifei. Badai besar kini menghantam keluarga Fu. Dan semua kecurigaan tertuju pada satu orang, Chu Yuan, sementara di kediaman Fu. Fu Yuanchang terus menekan nomor ponsel Zuo Feng dengan panik. Namun, tidak ada jawaban sama sekali dari seberang sana. Perasaannya sangat tidak enak. Sang pemimpin muda keluarga Fu itu terus mondar-mandir dengan cemas di aula villa. Putranya, Fu Chao, mencoba menenangkan. Ayah jangan khawatir, Zuo Feng membawa pasukan besar yang sangat tangguh bersamanya. Ditambah lagi mereka memiliki senjata paling mutakhir. Chu Yuan pasti tewas hari ini. Namun Fu Yuanchang terus menggeleng lesu. Chao dengarkan ayah, segera bawa seluruh wanita dan anak-anak keluarga kita pergi. Bersembunyilah di tempat yang paling jauh. Fu Chao justru meremehkan peringatan itu. Ayah, bukankah kau terlalu pesimis? Aku benar-benar tidak percaya semua ini bisa terjadi. Villa keluarga kita, sekuat dinding perunggu. Tak akan ada yang bisa masuk dan membantai kita. Dia terdiam sejenak. Lalu dia berkata, sebaiknya kau hubungi polisi sekarang. Katakan pada mereka kalau keluarga kita membutuhkan perlindungan sangat ketat. Polisi, kami harus bisa melewati malam ini hidup-hidup. Aku bahkan sudah membayar mahal untuk mendatangkan Master Zhang. Demi mengakhiri teror ini, Fu Chao pun menuruti perintah ayahnya dan segera menghubungi kantor polisi terdekat. Du Feifei terperangah saat menerima laporan itu. Apa? Keluarga Fu yang sangat perkasa itu meminta perlindungan dari polisi? Namun dia langsung tersentak ketakutan. Jika benar Chu Yuan pelakunya, maka maut benar-benar sedang mengincar nyawa mereka semua. Dia langsung meneriakkan perintah, cepat kerahkan seluruh pasukan. Kita harus segera menuju ke villa mewah keluarga Fu. Jika Chu Yuan berani menampakkan diri, tangkap dia seketika. Namun, sesuatu yang tidak terduga sedang terjadi di sana. Tanpa ada yang menyadari, bayangan Chu Yuan telah melesat dengan sangat cepat membelah kegelapan langit malam yang pekat. Tak lama, dia tiba di depan villa. Para penjaga di luar yang melihat sosoknya langsung bersiaga dan bersiap menyerang. Tanpa bertanya sepatah kata pun, mereka langsung memuntahkan timah panas. Ratusan peluru menderu kencang ke arah Chu Yuan. Bagaikan hujan lebat, namun tak satupun peluru menyentuh tubuhnya. Semua orang tertegun melihat keajaiban yang mustahil itu. Chu Yuan mengangkat dua jarinya bagai pedang, dia menebarkan cahaya emas yang membelah udara dengan kilatan yang mematikan. Seketika, barisan penjaga itu tumbang dengan kaki tertebas. Jeritan kesakitan pecah menggetarkan seisi villa mewah keluarga Fu. Di dalam rumah, Fu Yuanchang berkeringat dingin. Matanya terpaku pada pintu utama dengan perasaan takut yang luar biasa. Belasan moncong senjata telah disiapkan di dalam villa. Begitu Chu Yuan melangkah masuk, mereka akan langsung menghujaninya peluru. Suasana mencekam menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara deru napas pendek dan detak jantung yang berpacu sangat kencang. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Karena terlalu gugup,
Beberapa pengawal langsung menembak meski belum melihat sosok siapapun. Tembakan membabi buta memenuhi ruangan. Melihat itu, pengawal lainnya ikut melepaskan tembakan gila ke arah pintu besar tersebut. Setelah berondongan peluru berhenti, pintu besi itu tampak hancur berlubang. Lalu, sebuah dentuman yang sangat keras terdengar. Satu tendangan Cuyuan membuat pintu besi itu melayang. Pintu itu menghantam keras beberapa penjaga yang ada di baliknya. Raungan memilukan kembali terdengar. Akhirnya, seluruh anggota keluarga Fu bisa melihat wajah asli sang malaikat maut, Cuyuan. Mereka tak pernah menyangka, pemuda yang sangat kejam ini ternyata begitu tampan dan terlihat sangat elegan berwibawa. Sosoknya benar-benar berbeda dari bayangan monster yang mereka bayangkan. Fu Yuanchang pun berteriak dengan suara yang bergetar. Cuyuan, jangan berani masuk, kau sudah membunuh putraku dan banyak orang. Pergilah sekarang, dan kami akan melupakan semuanya. Sudut bibir Cuyuan terangkat membentuk senyum dingin. Hanya dengan satu lambaian tangan kanannya yang terlihat sangat santai. Belasan pengawal kembali kehilangan kaki mereka, secara bersamaan dalam sekejap mata, dia berkata dingin. Biarlah mereka menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur. Inilah kekuatan energi sejati yang sangat nyata. Mampu membunuh dari jarak sejauh ini. Dia benar-benar seorang master. Anggota keluarga Fu kini menggigil dalam ketakutan. 10 pengawal yang tersisa begitu ketakutan. Mereka bahkan tidak sanggup lagi untuk sekadar memegang senjata dengan benar. Mereka langsung membuang senjata dan berlutut memohon. Tuan Master, kami hanya pekerja biasa. Tolong ampuni nyawa kami ini. Kami tidak punya hubungan darah dengan keluarga Fu. Cuyuan pun menjawab dengan nada dingin, kalau begitu pergi. Mendengar itu, para penjaga langsung bersujud syukur dan lari terbirit-birit. Kembali, cepat kembali ke sini kalian semua. Fu Chao berteriak histeris melihat semua pelindungnya kabur. Dengan keputusasaan mendalam, dia pun berlutut memohon di hadapan Cuyuan. Tuan, ini semua ide dia untuk menculik adikmu. Aku sama sekali tidak terlibat, bahkan hubunganku dengan Fu Yanji sangat buruk. Bunuh saja dia, aku tidak keberatan. Aku bersumpah akan memutus hubungan dengan keluarga Fu, tolong ampuni nyawaku. Kau benar-benar binatang. Bagaimana bisa aku memiliki putra sepengecut dirimu? Maki anggota keluarga lainnya penuh hinaan. Keluarga Fu menatap penuh kebencian, namun Cuyan hanya mengangkat tangan kanannya dengan tatapan sedingin es. Seberkas cahaya emas menembus dahi Fu Chao seketika. Matanya terbelalak, dan tubuhnya ambruk tak bernyawa ke lantai. Jika kalian berani menyentuh orang-orang di sekitarku lagi, jangan harap bisa lolos hidup-hidup, desis Cuyan tajam. Fu Yuanshan meraung putus asa melihat putra tunggalnya tewas. Cuyan, akan kuhabisi seluruh keluargamu, sampai akar-akarnya. Saat itu, raungan sirene polisi terdengar dari kaki gunung. Fu Yuanshan tertawa gila layaknya orang kesurupan. Polisi sudah sampai, apakah berani membunuh di depan mereka? Begitu malam ini berlalu, tamatlah riwayatmu. Master yang kuundang akan segera tiba, dan semua orang yang berhubungan denganmu akan mati mengenaskan. Sudut bibir Cuyan terangkat sinis. Jangankan polisi, bahkan jika seluruh master Yaxia melindungimu, kau tetap akan mati. Nyawamu sudah berada di genggamanku, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Fu Yuanshan berteriak histeris menutupi ketakutannya. Cuyan membalas dingin. Bicara kosong tidak akan menyelamatkanmu. Aku berharap di kehidupan mendatang, kau memiliki mata yang lebih tajam untuk mengenali lawanmu. Usai berucap, Cuyan berbalik pergi. Seketika, puluhan senjata di lantai melayang ke udara karena kekuatan tak terlihat. Laras senjata itu membidik tepat ke arah anggota keluarga Fu. Pemandangan itu membuat nyali mereka menciut seketika. Fu Yuanshan dan yang lainnya berteriak histeris ke arah luar villa, memohon bantuan dengan sisa tenaga mereka. Tepat saat bayangan Cuyan menghilang di balik pintu, rentetan suara tembakan maut mulai mengguncang seluruh villa. Jeritan kesakitan bergema tanpa henti. Kapten Gu Feifei yang memimpin timnya merasakan firasat buruk saat mendengar suara itu. Cepat! Bersiaplah! Kali ini kita tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa. Perintahnya dengan nada penuh ketegangan. Begitu Gu Feifei turun dari mobil, sesosok bayangan menghilang ke dalam hutan lebat. Kalian lihat siluet di sana tadi? Semua anak buahnya menggeleng. Tidak ada siapapun, Kapten. Suara tembakan di dalam pun sudah berhenti total. Gu Feifei mengernyit heran. Apa aku hanya berhalusinasi? Apapun itu, kita harus segera bertindak. Ayo masuk. Segera panggil ambulans. Gu Feifei merasa ngeri melihat tumpukan tubuh dan genangan darah di depannya. Sambil mengertakkan gigi, dia bergumam. Penjahat ini benar-benar iblis tanpa belas kasihan yang sangat mengerikan. Banyak polisi muda yang langsung muntah begitu masuk ke dalam villa. Pemandangan di sana benar-benar seperti neraka dunia. Lantai dipenuhi potongan tubuh dan jeritan pilu. Di aula utama, belasan mayat tergeletak kaku bersimbah darah. Gu Feifei segera menyimpulkan bahwa ini adalah perbuatan pelaku yang sama dengan kasus pembantaian di pinggiran barat. Dia bergegas menghampiri seorang pengawal yang kedua kakinya hancur untuk mencari informasi tentang pelaku tersebut. Siapa yang melakukan ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Namun pengawal itu hanya meracau dalam ketakutan yang luar biasa. Jangan bunuh aku, kumohon. Jelas sekali mentalnya telah hancur total akibat metode kejam yang digunakan Cuyan. Gu Feifei yang geram segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa semua korban ke rumah sakit demi mendapatkan kesaksian. Aku tidak percaya tak ada satupun dari mereka yang normal.
segel villa ini dan jangan biarkan informasi bocor. Keesokan paginya, atmosfer di kantor polisi terasa sangat menyesakan hingga membuat siapapun sulit untuk bernapas. Direktur Lu Shenggu datang dengan amarah yang meledak-ledak dan langsung menggebrak meja kerja Gu Feifei dengan keras. "Kapten Gu, apa kau ingin menghancurkan masa pensiun yang sudah di depan mataku dengan kekacauan sebesar ini?" Gu Feifei hanya bisa menunduk pasrah. "Maafkan saya, Direktur Lu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Akan kutangkap pembunuhnya secepat mungkin. Jangan hanya bicara maaf, aku tidak butuh permintaan maafmu." Suara Lu Shenggu bergetar antara cemas dan putus asa. "Situasi ini benar-benar membuatku kehilangan akal sehat. Aku memohon padamu, tangkap monster itu, seluruh keluarga terpandang musnah dalam satu malam. Ini benar-benar gila. Aku hanya ingin menikmati masa tuaku dengan tenang. Jangan buat aku mengalami serangan jantung karena kasus ini." Gu Feifei mengangguk cepat. "Direktur, jangan khawatir, saya akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk menuntaskan ini." Lu Shenggu menghela napas berat penuh beban, menggelengkan kepalanya perlahan, lalu keluar dari ruangan dengan bahu merosot. Sementara itu, di kediaman keluarga Tang, Chu Qingyan terus memeluk Tang Xiaoxiao dengan perasaan yang sangat gelisah. Dia bersikeras tidak ingin pergi ke sekolah. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam yang mengerikan itu. Aku ingat banyak orang mengepung kakak dengan senjata, lalu mereka memukulku hingga pingsan. Apa yang terjadi setelah itu? Kenapa saat bangun semuanya hilang? Wajahku bahkan tidak sakit lagi." Chu Xingyan menatap Tang Xiaoxiao dengan penuh kebingungan. Terpojok, Tang Xiaoxiao terpaksa mengarang cerita. "Setelah kau dibawa pergi, aku segera memanggil polisi untuk menyelamatkanmu." Meski merasa ada yang janggal, Chu Xingyan memilih untuk tidak bertanya lebih jauh dan mencoba mempercayainya. Karena enggan sekolah hari itu, Xingyan akhirnya ikut ke Erentang, sementara Xiaoxiao berangkat sendirian setelah meminta izin. Chu Xingyan pun membuntuti Chu Yuan menuju apotek Erentang untuk bekerja. Suasana tenang menyambut kedatangan mereka. Terlalu bersemangat membantu, Xingyan justru membuat seisi apotek menjadi kacau balau. Beruntung, semua orang memaklumi sifat polosnya. Xiao Yun dengan sabar membimbingnya langkah demi langkah. Namun tiba-tiba, sebuah keributan besar terdengar dari arah pintu depan. Seorang pria tua berjanggut panjang turun dari mobil. Sambil membawa kotak obat antik, dia melangkah masuk dengan sangat tenang. Xiao Wan bergegas menyambutnya dengan senyuman hangat. "Tuan Yi, apakah Anda akan membuka praktik pengobatan hari ini? Pasiennya sudah mengantre hingga tahun depan." Namun Tuan Yi mengibaskan tangan. "Tidak, hari ini aku tidak menerima pasien. Aku ingin kita membedah sebuah kasus sulit hari ini. Mari kita lihat apakah kalian para anak muda punya ide segar." Seketika semua orang menjadi antusias. Pria itu adalah Yi Shanfeng, salah satu legenda hidup dalam dunia pengobatan tradisional Tiongkok. Konon, jika dia sampai menggelengkan kepala, itu adalah vonis mati bagi pasiennya, begitu tinggi martabatnya di dunia medis. Setelah duduk, Yi Shanfeng menghela napas panjang. Guratan kesedihan tampak jelas di wajah sang master pengobatan tersebut. Pasiennya adalah pria tua berusia 60 tahun, seorang veteran perang yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Beliau adalah pahlawan yang sangat layak dihormati. "Aku sangat ingin menyembuhkannya, tapi sayangnya." Kalimatnya terhenti dengan pilu. Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Aku sudah meninjau semua kasus dan mencoba setiap solusi, namun hasilnya nihil. Penyebab penyakitnya tidak ditemukan. Bahkan teknologi medis tercanggih sekalipun tidak mampu mendeteksi kelainan apapun pada tubuhnya. Gejalanya meliputi kebingungan mental yang parah." Saat malam tiba, beliau akan jatuh ke dalam kondisi setengah koma. Sakit kepala hebat mulai menyerang dan beliau sering berhalusinasi melihat sosok mengerikan yang kotor di dalam kamarnya. Kondisi aneh ini sudah bertahan selama 3 bulan. "Aku telah mencoba segala metode pengobatan yang pernah ada. Hasilnya hampir tidak ada, bahkan ritual pengusiran roh pun gagal." Suara Yi Shanfeng terdengar semakin berat dan penuh beban. 3 bulan lalu, beliau baru saja pensiun dari jabatan pentingnya di pemerintahan pusat negeri ini. Beliau pindah ke Tianan untuk menikmati masa tua, namun penyakit aneh ini justru menyerang. Ini sungguh di luar nalar. Jika penyebabnya tidak segera ditemukan, beliau tidak akan bertahan lebih dari 2 minggu lagi. Semua orang terkesiap mendengarnya, alis semua orang berkerut dalam. Kasus medis, semisterius ini adalah yang pertama kalinya mereka dengar sepanjang hidup mereka. Mereka mulai menebak siapa sosok tersebut. Tak salah lagi, dia adalah Marskal Mu Zanming, sang pelindung wilayah Yaxia. Pahlawan yang mendedikasikan hidupnya untuk negara kini tersiksa penyakit aneh. Hati mereka terasa perih membayangkan nasib sang Marskal. Di saat beliau seharusnya menikmati masa istirahatnya, maut justru mengintai. Mata semua orang di ruangan itu mulai berkaca-kaca. Xiao Yun tak kuasa menahan tangisnya. "Tuan Yi, benarkah tidak ada cara lain? Beliau adalah pahlawan bagi kami semua. Marskalmu adalah jiwa dari angkatan bersenjata kita. Kami tidak sanggup jika harus kehilangan sosok sehebat beliau secepat ini." Yi Shanfeng menghela napas pasrah. "Kecuali ada dewa yang turun ke bumi, aku benar-benar sudah tidak berdaya lagi. Mungkin ini adalah takdir langit. Aku pun telah memutuskan untuk mengundurkan diri sepenuhnya dari dunia pengobatan." Dia ingin memberikan kesempatan bagi para pemuda, sembari merendah dengan menyebut dirinya hanya seorang praktisi medis yang lemah. Sang master merasa tak lagi pantas menyandang gelar kehormatan itu setelah gagal menyelamatkan nyawa sang pahlawan besar negara. Sisa hidupnya hanya akan ia habiskan untuk mengejar puncak ilmu pengobatan dan mendidik talenta muda demi masa depan. "Tuan Yi, Anda benar-benar akan berhenti menerima pasien?"
Kerumunan itu terkejut mendengar keputusan drastis sang legenda. Jika Tuan Yi pensiun, maka dunia medis akan kehilangan salah satu pilar utamanya. Ini adalah kerugian besar bagi seluruh negeri. Chu Yuan terdiam mendengarkan semua itu. Dia sangat mengagumi jasa Marskalmu sejak masih menjadi seorang pelajar. Tak disangka, sang pahlawan yang ia kagumi kini sedang berada di ambang kematian akibat penyakit yang tidak masuk akal. Apakah ini racun yang sangat langka? Atau mungkinkah sebuah kutukan ilmu hitam? Chu Yuan mulai menganalisis dalam benaknya. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada sang Marskal. Zhou Yuan bangkit, menantang Yi Chanfeng. Bawa aku melihatnya sekarang. Seluruh ruangan langsung geger. Mata semua orang membelalak ke arahnya. Kakak, apa kau benar-benar masih bisa menyembuhkan? Di tengah kebingungan, Yi Chanfeng akhirnya menyadari kehadiran dua sosok asing di belakangnya. Dengan penuh rasa penasaran, ia pun bergumam, siapa pemuda ini? Namanya adalah Chu Yuan. Dia hanyalah magang baru di klinik ini, jawab seseorang. Hah? Nak, apa pendapatmu tentang penyakit tuanmu? Penyakit tuanmu bukan masalah sepele. Tatapan tajam Yi Chanfeng kini tertuju sepenuhnya pada Chu Yuan. Chu Yuan berdiri dengan tenang. Tuan Yi, saya sempat mempelajari teknik medis dari guru agung beberapa tahun lalu. Melihat gejalanya, besar kemungkinan tuanmu telah diracuni. Sontak, seluruh ruangan menjadi riuh seketika. Seseorang tertawa meremehkan. Kami sudah memeriksa kemungkinan itu, tapi tubuh tuanmu bersih dari zat berbahaya. Dunia ini luas. Ada banyak racun langka tak berwarna, tak berbau, bahkan tak kasat mata di luar sana. Bahkan ada sihir hitam hingga kutukan kuno. Apakah Tuan Yi merasa sudah melihat segalanya di dunia ini? Mendengar ucapan berani Chu Yuan, Paman Yu segera meminta maaf pada Yi Chanfeng atas kelancangan keponakannya. Namun Yi Chanfeng mengangkat tangannya dengan tegas. Tidak apa-apa, nak, tolong lanjutkan penjelasanmu tadi. Tatapan Yi Chanfeng berubah serius. Untuk penyakit seaneh ini, setiap kemungkinan memang harus dipertimbangkan secara matang. Dalam hati, Yi Chanfeng merasa takjub. Nada bicara pemuda ini terasa sangat luar biasa dan penuh kewibawaan. Namun kekhawatiran masih menyelimuti pikirannya. Identitas tuanmu sangat istimewa, meski pemuda ini terlihat sangat meyakinkan. Bidang yang disebutkan Chu Yuan sangatlah rumit. Bagaimana mungkin seorang murid magang memiliki bakat sedalam itu? Orang-orang mulai berbisik, teringat betapa hebatnya Chu Yuan saat menghadapi para pengacau di toko obat kemarin. Salah satu pengacau itu terkena racun kronis, dan Chu Yuan menyembuhkannya hanya dengan beberapa tusukan jarum saja. Xiao Yun berusaha membelanya, namun Chu Yuan segera memotong, Xiao Yun, kau tidak perlu menjelaskan apapun. Jika bukan karena menghormati kondisi tuanmu, aku bahkan tidak akan sudi membuka suara di sini. Ayo adik kecil, kita pergi belanja saja. Chu Yuan berbalik pergi dengan wajah yang tampak begitu riang. Xiao Yun yakin kakaknya punya alasan sendiri. Sementara itu, Chu Yuan melangkah santai menuju meja penyimpanan obat. Melihat jajaran jarum perak, seringai tipis muncul di bibirnya. Jika dia tidak memintaku, aku akan menunggu saja. Tiba-tiba, ia mengangkat tangan kanannya. Secara ajaib, jarum-jarum perak di dalam tas kain itu mulai bergerak sendiri. Jarum-jarum itu melayang dan menari di telapak tangannya. Ini. Dia bisa mengendalikan jarum dengan energi Qi. Semua orang terpaku tak percaya. Yi Chanfeng melompat berdiri, menatap puluhan jarum yang melayang di tangan Chu Yuan. Dengan satu lambaian tangan, jarum-jarum itu melesat dan menancap tepat pada manekin titik akupunktur di aula utama. Setiap jarum menusuk titik saraf dengan presisi sempurna. Bukankah ini teknik legendaris yang telah hilang berabad-abad? Jarum pembangkit jiwa Jiu Yang. Yi Chanfeng menatap punggung Chu Yuan yang menjauh dengan penuh rasa hormat. Setelah tersadar dari keterpakuannya, Yi Chanfeng segera bergegas lari menuju manekin akupunktur tersebut untuk memastikannya. Ia ingin mengamati lebih dekat bagaimana teknik jarum legendaris itu tertancap sempurna di tubuh manekin tersebut. Jarum perak itu menembus tepat sepertiga inci, memancarkan cahaya keemasan redup yang membentuk angka 9 sempurna. Yi Chanfeng sampai harus menelan pil jantung karena terlalu bersemangat. Tuanmu akhirnya bisa diselamatkan, teriaknya histeris. Dengan mata berbinar penuh gairah, ia berseru, andai saja aku bisa mempelajari dasar dari teknik legendaris ini. Aku pasti bisa mencapai puncak dunia medis. Xiao Yun, sedekat apa sebenarnya hubunganmu dengan Chu Yuan? Biasa saja, dia baru bekerja beberapa hari di sini, jawab Xiao Yun dengan wajah penuh kebingungan. Yi Chanfeng langsung memotong, Xiao Yun, bukankah kau ingin jadi muridku? Mari lakukan upacara pengangkatan sekarang juga. Sungguh, Xiao Yun hampir tak percaya, ia segera menyajikan teh. Murid Muyun memberi hormat pada guru. Bagus, kau adalah murid ketigaku yang sangat berbakat. Aku berharap kau bisa membawa kejayaan bagi kita. Mulai sekarang, jangan panggil aku guru secara formal, panggil saja aku profesor agar terdengar lebih akrab. Melihat itu, Fan Zishan memberanikan diri bersujud. Tuan Yi, tolong angkat saya juga menjadi murid resmi Anda. Aku sudah 10 tahun tidak menerima murid. Mengajari Xiao Yun saja sudah cukup melelahkan, jangan ikut campur. Lagi pula, di usiamu sekarang, pola pikirmu sudah terlalu kaku. Belajar dariku hanya akan membuatmu semakin bingung. Cukup dengarkan ceramahku saja. Mendengar itu, Fan Zishan langsung lemas seperti sebuah balon yang kempis seketika. Siapa yang tidak iri pada Xiao Yun? Menjadi murid Yi Chanfeng, berarti masa depan yang cerah sudah terjamin. Tugas utamamu sekarang adalah membantu profesor untuk terus mengawasi Chu Yuan.
Aku harus pergi sebentar. Jika Chu Yuan kembali, kabari aku segera. Profesor sedang mengawasi perkembangan Yu Yun dengan penuh antusias. Begitu keluar dari ruang medis, dia langsung menelepon dari dalam mobil khusus. Tuan Besar Niu akhirnya berhasil diselamatkan. Tunggu aku, kita akan bicara saat bertemu nanti. Sementara itu, Chu Yuan membawa adiknya ke taman hiburan untuk bernostalgia. Kakak, dulu kau pernah berjanji akan membawaku ke taman bermain ini saat aku masih kecil. 10 tahun aku menantinya. Hari ini kau harus menemaniku bermain sepuasnya. Baiklah adikku. Mari kita bersenang-senang hari ini. Kantor polisi Tianhe gempar mencari keberadaan Chu Yuan. Kapten, tim menemukan informasi bahwa Chu Yuan memiliki seorang adik perempuan. Chu Xinyan, siswi SMA 1 Tianhe dan mantan teman sekelas Fu Yangji. Ternyata, Fu Yangji sudah lama memendam rasa padanya. Inilah awal mula konflik berdarah itu. Saksi yang selamat menyatakan bahwa sosok yang membantai kediaman gila itu adalah Chu Yuan. Hu Yanchang nekat mengirim orang untuk menculik Chu Xinyan demi memancing Chu Yuan keluar. Namun, rencana itu berakhir fatal. Seluruh pasukan mereka musnah di pabrik baja, barat kota. Setelah itu, Chu Yuan langsung bergerak menuju kediaman keluarga Fu. Menghabisi keluarga Fu semudah membalikan telapak tangan bagi sosoknya. Itulah laporan yang diterima oleh ketua tim saat ini. Sistem pengawas berhasil mengidentifikasi Chu Yuan di taman bermain kota. Apa? Berani-beraninya bajingan itu bersantai di sana. Setelah dicari kemana-mana, dia malah asyik bermain. Segera kerahkan personel untuk mengepung dan mengamankan seluruh area sekitar. Hubungi pasukan khusus untuk bantuan. Orang ini sangat berbahaya, pastikan dia tertangkap hidup-hidup. Sisanya, siapkan perlengkapan kalian. Di taman bermain kota, Chu Yuan dan adiknya tampak sedang menikmati waktu di atas komedi putar. Chu Xinyan terlihat sangat bahagia, begitu pula Chu Yuan. Kakak, kenapa orang-orang tiba-tiba menghilang dari sini? Jangan takut Xinyan, ada kakak di sini. Mari kita pergi, lain kali kakak akan menemanimu bermain sepuas yang kau mau. Tiba-tiba, sebuah drone muncul di langit. Chu Yuan, kau sudah dikepung polisi. Letakkan senjata dan segera menyerahlah. Chu Yuan menatap es krim di tangannya dengan tenang. Apakah es krim ini dianggap sebagai senjata yang berbahaya? Kakak, polisi mau menangkapmu? Tidak. Aku tidak mau kakak ditangkap. Xinyan mulai merasa sangat ketakutan. Tenanglah Xinyan, ada kakak di sini. Aku hanya akan menemani mereka sebentar, malam ini kakak pasti sudah pulang. Meski merasa sangat bingung, Xinyan tetap memilih untuk percaya pada kakaknya. Tolong, jangan menakut-nakuti adikku. Panggil pemimpin kalian untuk bicara denganku. Tatapan tajam Chu Yuan membuat drone itu meledak seketika di udara. Bang! Du Feifei mendekat ke arah Chu Yuan dengan penuh keraguan. Kapten, sebaiknya lewat sana saja, aku merasa sedikit ngeri. Dia bagaikan dewa kematian. Apa yang kau takutkan? Kita memiliki banyak personel bersenjata lengkap di sini. Du Feifei memberanikan diri untuk mendekat. Namun, sosok Chu Yuan ternyata jauh berbeda dari bayangan monster yang mereka imajinasikan. Di bawah sinar matahari, dia tampak sangat menawan. Kapten, apa kita tidak sedang salah menangkap orang? Aku yakin 100% dialah orangnya. Hanya saja, wajah setampan ini benar-benar tidak terlihat seperti seorang iblis pembunuh. Dia mencoba tetap tenang, meski tahu hati manusia sulit ditebak. Terlalu banyak predator yang bersembunyi di balik penampilan rapi. Kau adalah Chu Yuan? Sang karakter utama mengangguk pelan. Ya, itu aku. Aku tahu kenapa kalian mencariku ke sini. Kirim seseorang untuk mengantar adikku pulang. Setelah itu aku akan ikut ke kantor polisi. Sore ini aku sedang luang. Produksi video membutuhkan waktu. Bagi para penonton yang tidak sabar bisa langsung membaca teks lengkapnya di browser Wiko. Pria ini sebenarnya putra seorang miliarder, namun nasib membawanya harus bertahan hidup dengan memakan kulit kayu dan akar. Semua bermula saat perjalanan pulang sekolah, ketika dia menolong seorang pendeta tahu buta yang sedang dalam kesulitan. Tanpa disangka, malam itu juga pria yang sedang terlelap diculik oleh pendeta tahu tersebut ke wilayah liar terpencil. Melanjutkan episode sebelumnya. Halo Kapten, selamat siang, sapa Chu Yuan dengan nada yang sangat tenang. Kau adalah kriminal paling berani yang pernah kutemui. Ucap Du Feifei sambil memberikan senyuman dingin yang penuh intimidasi. Bertahun-tahun menjadi polisi, aku belum pernah melihat pembantai sekejam dirimu bisa tetap setenang ini saat dikepung. Kapten, apakah orang ini tidak sedang merencanakan sesuatu? Tanya seorang polisi di sampingnya dengan nada penuh kekhawatiran. Du Feifei pun merasa sedikit heran. Chu Yuan menyerah begitu mudah dan bersedia dibawa ke kantor polisi tanpa perlawanan. Apa yang memberinya kepercayaan diri sebesar itu? Namun, jika dia bisa ditangkap tanpa satu peluru pun, itu prestasi besar. Baiklah, aku setuju dengan permintaanmu. Tapi kau harus memakai borgol ini sekarang. Ucap Du Feifei sambil menggertakkan giginya. Tentu saja bisa. Chu Yuan tersenyum tipis lalu menyodorkan kedua tangannya dengan sikap yang sangat santai. Du Feifei mengumpulkan keberaniannya, lalu dengan gerakan cepat dia memasangkan borgol besi itu ke tangan Chu Yuan. Setelah memastikan tangan Chu Yuan terkunci rapat, dia baru bisa bernapas sedikit lega dan memberikan instruksi selanjutnya. 4 pasang borgol dipasang, akhirnya kau jatuh ke tanganku, bajingan. Seru Du Feifei bangga. Bawa Chu Xinyan pulang? Tidak. Aku mau ikut ke kantor polisi. Xinyan meratap pilu.
Dengan tangan terbelenggu, Zhou Yuan menghapus air matanya. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Xinyan, pulanglah dan tunggu aku. Aku pergi ke sana atas kemauanku sendiri. Masih ada urusan yang harus kuselesaikan. Pengawasan polisi ini bukan masalah besar bagiku. Aku percaya padamu. Aku akan menunggumu malam ini. Isak Xinyan di tengah kesedihannya. Cepatlah pulang. Bisik Zhou Yuan lembut. Bu Feifei tertegun menyaksikan momen emosional itu. Dia membatin heran, pria ini sama sekali tidak terlihat seperti pembunuh berdarah dingin. Siapkan kopi tanpa gula untukku di kantor. Masih berani minta kopi di hadapanku? Apa kau mau kapten yang menyeduhnya? Boleh, apa kau bisa? Jawab Zhou Yuan santai. Bu Feifei menggertakkan gigi karena murka. Keangkuhan pria ini benar-benar tidak masuk akal. Di dalam mobil patroli, dia terus menatap tajam Zhou Yuan dengan perasaan yang tak menentu. Setibanya di kantor, Bu Feifei langsung menyeret Zhou Yuan ke ruang interogasi dengan gusar. Katakan yang sebenarnya. Apa kau pelakunya? Wajahnya memerah menahan emosi yang meluap-luap. Jangan pikir ketampananmu bisa menyelamatkanmu. Cepat bicara sekarang juga. Bentak Bu Feifei keras. Bagaimana kau membantai 1000 anggota keluarga Fu? Akui semua kejahatan biadabmu itu sekarang. Kami bisa meringankan hukumanmu. Mana buktinya? Jangan asal bicara tanpa fakta yang jelas. Zhou Yuan tertawa dingin. Kau masih keras kepala? Baiklah, kita lihat saja sampai kapan. Bukti kami sudah cukup untuk memenjarakanmu. Kapten, mana kopinya? Aku mulai merasa haus. Bu Feifei terdiam 1000 bahasa. Ketenangan pria ini benar-benar membuatnya merasa sangat terdesak. Kurung dia sekarang. Jangan beri dia setetes air pun. Teriak Bu Feifei penuh amarah. Dia keluar ruangan dengan gusar. Tiba-tiba, Direktur Lu Shengwu muncul dengan wajah pucat pasi. Bu Feifei, apa kau ini menghancurkan karierku? Siapa yang kau tangkap hari ini? Wali kota menelepon langsung. Lepaskan dia. Keluargamu akan segera datang menjemputnya sekarang. Lu Shengwu menggebrak meja. Direktur, dia pembunuh keluarga Fu? Kenapa harus dibebaskan begitu saja? Bodoh. Pembunuh apa? Direktur berteriak murka, wajahnya merah padam karena rasa panik yang besar. Keluarga Fu bilang itu urusan internal. Cepat lepaskan pria itu sebelum masalah ini membesar. Tidak bisa, kita tidak boleh membiarkan penjahat lolos. Bu Feifei bersikeras dengan emosinya. Berani kau menentang perintahku? Aku masih atasanmu di sini. Lu Shengwu meledak penuh amarah. Bahkan jika dia pelakunya, mana buktinya? Logikamu benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Satu orang membantai puluhan pengawal bersenjata? Siapa yang akan percaya bualan gila seperti itu? Wali kota sudah memberi peringatan keras. Jangan pernah berani menyentuh pria misterius itu lagi. Keluargamu ada di sini. Pikirkan betapa kuatnya posisi mereka di kota ini sekarang. Bu Feifei terpaku, pikirannya kacau balau. Kekuatan di balik Zhou Yuan terlalu mengerikan. Bebaskan dia dan buat dia merasa nyaman. Perintah Lu Shengwu dingin sambil bergegas pergi. Sang direktur berlari menuju gerbang untuk menyambut kedatangan para petinggi dari keluargamu. Sialan. Latar belakang bajingan ini benar-benar sangat kuat. Umpat Bu Feifei dengan dendam. Dengan berat hati, dia akhirnya memberikan perintah. Lepaskan pria itu sekarang juga tanpa syarat. Apa kapten yakin? Kita susah payah menangkapnya. Tanya petugas polisi itu dengan penuh keraguan. Kau pikir aku ingin melepaskannya? Lakukan saja perintahku. Teriak Bu Feifei meluapkan frustrasi. Polisi itu menghela napas, lalu melangkah menuju sel tempat Zhou Yuan ditahan selama ini. Dia melihat Zhou Yuan duduk bermeditasi dengan sangat tenang. Kau bebas. Pergilah dari sini. Tapi jangan tinggalkan negara ini. Kau harus siap dipanggil kapan saja untuk penyelidikan. Dia membuka mata perlahan, sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Siapapun yang menjebloskanku ke sini, dialah yang akan memohon agar aku keluar. Satu lagi, aku ingin minum kopi buatan Kapten Gu. Jangan lupa katakan padanya, tambahkan sedikit gula karena aku tidak suka rasa pahit. Mendengar permintaan itu, polisi di depannya meledak dalam amarah. Bajingan. Jangan pikir kau bisa seenaknya memerintah di sini. Jangan harap statusmu bisa melindungimu. Kami pasti akan menemukan bukti untuk membusukkanmu. Sementara itu, Chu Yuan hanya diam tak bergeming. Melihat tidak ada reaksi apapun, para polisi itu hanya bisa pergi dengan geram untuk melapor kepada Kapten Gu Feifei. Apa? Dia menyuruhku menjemputnya langsung dan membuatkan kopi? Gu Feifei menggebrak meja. Amarahnya sudah di ubun-ubun. Sialan, mana tongkat polisiku? Dia menyambar senjatanya dan melangkah penuh emosi menuju ruang interogasi Chu Yuan. Kita memang akan melepaskannya, tapi tidak ada salahnya jika dia sedikit terluka karena melawan saat ditangkap, bukan? Gu Feifei memberikan senyum sinis kepada bawahannya. Tentu, Kapten. Kami jamin tidak melihat apapun yang terjadi di dalam. Para polisi itu segera mengerti. Bagus, kalian tetaplah di luar. Jangan ada yang berani masuk, apapun suaranya. Perintah Gu Feifei tegas. Dia menggenggam erat tongkat polisinya, dan menendang pintu sel Chu Yuan hingga terbuka lebar, lalu menguncinya dari dalam. Hei, bocah tengik, kau benar-benar punya nyali besar. Gu Feifei melangkah maju dengan seringai licik yang mematikan. Orang yang bisa menjatuhkan seorang Gu Feifei belum lahir ke dunia ini. Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, siap menghajar.
Saat dia bersiap memberi pelajaran, Chu Yuan justru tersenyum santai. Kapten, mari bicara baik-baik. Jangan gunakan kekerasan. Nanti kau bisa menangis loh. Kita lihat siapa yang akan menangis. Gu Feifei mendengus dan mengayunkan tongkatnya dengan bertenaga. Tepat sebelum tongkat itu mengenai sasaran, sebuah kekuatan misterius mementalkannya. Tangan Gu Feifei seketika terasa mati rasa dan gemetar hebat. Dia terbelalak tidak percaya, bagaimana mungkin? Belum sempat dia menyadari apa yang terjadi, Chu Yuan sudah merebut tongkat itu dan memainkannya di depan mata Gu Feifei. Kapten sayang, sekarang apa yang ingin kau lakukan? Tanyanya sambil tertawa. Rasa panik mulai mencekik Gu Feifei. Dia mencoba berbalik untuk melarikan diri, namun Chu Yuan sudah berdiri tepat di belakangnya bak hantu. Dengan satu gerakan cepat, dia mengunci tubuhnya. Plak! Chu Yuan menghantamkan tongkat itu tepat ke bokongnya. Ah, beraninya kau memukul bokongku? Aku akan membunuhmu. Teriak Gu Feifei kesakitan. Tapi Chu Yuan tidak kenal ampun, tongkat itu terus mendarat berkali-kali tanpa henti. Berhenti. Aku mengaku salah. Ampun. Rintihnya memohon. Masih mau mencari masalah denganku lagi, Tanya Chu Yuan dingin. Plak. Plak. Masih berniat memata-matai aku? Masih mau bersikap sombong di depanku? Plak. Panggil aku bos besar saat kau bertemu denganku lagi, mengerti? Plak. Jangan pukul lagi, aku mohon. Baik. Kata-katamu adalah hukum? Tangis Gu Feifei pecah. Kakak Chu Yuan, bos. Aku salah, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Nah, begitu baru anak pintar. Chu Yuan melepaskannya dan melempar tongkat itu ke lantai. Sekarang, cepat buatkan aku secangkir kopi. Sambil menyeka air mata, Gu Feifei keluar dari ruangan dengan langkah pincang. Kapten, apa yang terjadi padamu? Tanya para polisi panik. Para polisi segera mengerumuninya dengan cemas. Lihat saja kelakuan kalian. Bentak Gu Feifei dengan wajah merah padam karena malu. Aku berteriak minta tolong di dalam tadi. Apa kalian semua sudah tuli sampai tidak mendengar suara darurat? Kenapa tidak ada yang masuk menyelamatkanku? Tapi Kapten, Anda sendiri yang bilang dilarang masuk apapun yang terjadi. Para polisi menjelaskan dengan penuh penyesalan. Di saat itulah, Chu Yuan melangkah keluar dengan senyum kemenangan yang sangat lebar. Dia langsung nyelonong ke ruang kerja Gu Feifei dan duduk santai di kursinya. Kapten Gu, kopinya pakai gula ya, terima kasih. Kau. Gu Feifei sangat murka hingga kehilangan kata-kata. Saat para polisi bersiap mengepung Chu Yuan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki terburu-buru dari luar. Wang Er? Kepala keluarga Wang? Kenapa orang sehebat dia datang ke sini? Dengan wajah yang masih memendam amarah, para polisi saling lirik dengan penuh tanda tanya di benak mereka masing-masing. Begitu Wang Er menginjakan kaki di kantor polisi, dia langsung mengedarkan pandangan mencari seseorang dengan sangat gelisah. Di mana Tuan Muda Yuan? Cepat bawa dia keluar sekarang juga. Gertak Wang Er dengan nada yang menggelegar penuh amarah. Kau benar-benar cari mati ya? Beraninya kau menangkap sembarang orang? Gu Feifei terkesiap menyadari Wang Er datang demi pemuda itu. Jantungnya nyaris berhenti berdetak saat Wang Er tiba-tiba melihat Chu Yuan sedang duduk dengan sangat santai di ruang kapten. Melihat posisi Chu Yuan yang sangat tangguh, Wang Er justru segera memaksakan senyum dan mendekat dengan penuh rasa hormat. Hormat saya pada Tuan Muda Yuan. Seru Wang Er. Tak kusangka kepala keluarga Wang yang akan datang menjemputku. Ucap Chu Yuan tenang. Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Tuan Muda, saya harus mengerahkan segala upaya demi bisa menemukan keberadaan Anda. Wang Er tersenyum penuh arti. Jika bukan karena informan kepercayaanku di kantor ini, aku mungkin tidak akan tahu kapan bisa bertemu Anda. Kau cukup perhatian juga. Jadi, apa maumu? Tuan Muda, kami telah menjaga area pemakaman itu. Sesuai perintah Anda semalam, kami bahkan sudah mengirim orang untuk memperbaikinya. Wang Er kemudian mengeluarkan sebuah kartu bank hitam eksklusif dan menyodorkannya pada Chu Yuan. Tuan Muda Yan, terimalah hadiah kecil ini. Semoga Anda tidak meremehkan ketulusan keluarga Wang kami. Keluarga Wang akan selalu mendukung Anda. Chu Yan menerima kartu bank itu sambil tersenyum licik. Orang tua ini ingin mengikatku dengan seluruh keluarga Wang? Dasar rubah tua yang sangat cerdik. Chu Yan berujar, kau takkan menyesali keputusanmu. Wang De kegirangan. Merasa telah mendapat sekutu yang kuat. Seorang master untuk keluarga Wang. Tuan Yan, apa Anda butuh penawalan untuk pulang sekarang? Wang Er menawarkan tumpangan, namun Chu Yan menolak dengan santai. Tunggu sebentar, ucapnya memberi isyarat. Tetaplah di belakangku. Wang Er merasa bingung, mungkinkah ada sosok besar lain yang akan datang? Kapten, apa kopiku sudah siap? Tanya Chu Yan tiba-tiba. Gu Feifei meradang menahan amarah yang meluap. Mendengar ejekan itu, dia menggertakkan gigi dengan geram. Bajingan ini, akan kubalas penghinaanmu cepat atau lambat. Kapten Du, kenapa kau diam saja? Cepat buatkan kopi itu sekarang juga. Perintah Lu Sheng tegas. Meski sangat kesal, Gu Feifei tak berani menolak. Dengan kaki yang masih pincang, dia melangkah pergi. Sambil meracik kopi di ruang teh, dia mengumpat habis-habisan. Sialan. Minumlah ini sampai kau mati, bajingan. Dia menuangkan segenggam penuh gula ke dalamnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki terburu-buru dari luar.
Seorang pria berusia 40 tahun dengan setelan jas hitam masuk. Auranya begitu mendominasi seluruh ruangan. 5 orang pengawal mengikutinya dari belakang. Jenderalmu yang datang, membuat Lu Sengo dan Wang Er membungkuk. Direktur Lu, maaf jika kedatanganku mengganggu pekerjaanmu, sapa Muyang. Matanya lalu melirik tajam ke arah Wang Er. Pandangannya yang dingin tertuju pada Wang Er. Apakah orang ini yang kalian maksud selama ini? Tanya sang jenderal. Hormat, jenderal. Saya Wang Er dari keluarga utama. Putraku, Wang Xichan, adalah prajurit di bawah kepemimpinan Anda. Terima kasih banyak atas segala dukungan Anda selama ini, jenderal. Wang Er berbicara dengan nada sangat rendah hati. Jadi kau kepala keluarga Wang? Mu yang mengangguk pelan. Putramu, Wang Xichan, memang memiliki bakat yang bagus. Masa depannya sangat menjanjikan. Wang Er kegirangan. Sekarang, mari kita bicara urusan yang lebih serius, lanjut Muyang. Muyang menatap Lu Sengo dengan tajam. Di mana pria itu? Lu Sengo langsung menunjuk ke arah Cuyan. Pandanganmu, yang mengikuti arah telunjuk itu. Dia mengerutkan kening. Pemuda ini? Apa tuannya tidak salah orang? Cuyan ini masih sangat muda. Ternyata, jenderalmu juga datang untuk mencarinya. Semua orang kembali terperanjat. Identitas Cuyan benar-benar mengguncang mereka. Wang Er merasa sangat lega karena telah mengambil langkah yang tepat. Untung aku datang lebih awal. Jika tidak, Tuan Muda Yan pasti tidak akan sudi melirikku sama sekali. Cuyan mengabaikan Muyang, lalu berdiri menghampiri Gu Fei Fei. Dia mengambil kopi dari tangan kapten cantik itu. Terima kasih kopinya, Kapten Gu. Jika rasanya enak, aku akan sering datang mencicipinya lagi nanti. Awas tersedak, gumam Gu Fei Fei sinis. Tuan Chu, namaku Muyang, sang jenderal memperkenalkan diri dengan tegas. Saya mengundang Anda ke kediaman keluargamu. Cuyan menjawab, antar aku pulang dulu, aku harus bersiap. Jemput aku besok pagi setelah aku beristirahat, ucap Cuyan tenang. Semua orang di ruangan itu terbelalak kaget. Lancang. Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Bentak seorang lelaki tua di belakang Jenderal Muyang. Cuyan melepaskan tatapan tajam yang mematikan. Seketika, lelaki tua itu terpental jauh hingga memuntahkan darah segar. Tetua Zhou, kau tidak apa-apa? Muyang panik menopangnya. Aku masih bisa bertahan. Jawabnya gemetar. Lelaki tua itu menyeka darah di bibirnya. Pemuda ini, kekuatannya benar-benar setara dengan seorang Grandmaster legendaris. Mungkinkah dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakit tuan besarmu? Muyang tertegun melihat kekuatan mata Cuyan. Sosok yang pernah berperang bersama ayahnya pun tak berdaya. Hanya dengan satu lirikan, Cuyan mampu melukainya. Kalian meminta bantuanku, tapi bersikap begitu sombong? Cuyan menatap anggota keluargamu dengan sangat dingin. Dia tahu mereka sengaja datang terlambat untuk menguji kemampuannya. Skema keluarga besar yang sangat picik dan transparan. Meski kau, seorang marsekal sekalipun, aku tak peduli. Menemui adikku, jauh lebih penting daripada urusan kalian. Cuyan berucap tanpa basa-basi sedikit pun. Baginya, ketenangan adiknya adalah prioritas utama di atas segalanya. Maafkan kami, Tuan Chu. Atas nama Tetua Zhou, saya memohon maaf. Kami akan mengantar Anda pulang sekarang. Besok pagi kami akan menjemput Anda. Cuyan mengangguk. Begitu lebih baik, setidaknya kalian tahu sopan santun. Tapi aku tidak mau kalian yang mengantar. Aku ingin dia. Cuyan menunjuk Gu Fei Fei yang bersembunyi. Gu Fei Fei meringis menahan sakit di pantatnya. Dalam hati, dia sudah menyumpahi seluruh leluhur pemuda sombong itu. Tatapan semua orang tiba-tiba tertuju padanya. Dengan bingung, dia bertanya, kenapa kalian melihatku seperti itu? Kapten Gu, kenapa bersembunyi di belakang? Cepat, antar Tuan Chu pulang sekarang. Perintah tegas itu memecah kesunyian. Di bawah lampu kota Tianye, sebuah Honda Pink melaju kencang. Aku duduk santai di dalamnya sembari mengamati sekitar. Interior mobil ini penuh pernak-pernik manis dan aroma parfum lembut. Aku pun mulai tergoda untuk menggodanya. Kapten, kau sangat garang saat bekerja, tapi mobil ini menunjukkan sisi aslimu. Brengsek. Jangan sentuh barang-barangku. Tunjukkan jalannya sekarang. Aku harus menemui dokter. Fei Fei meradang karena merasa waktunya tersita sepanjang sore. Aku belum makan, traktir aku sekarang. Ucapku sambil terkekeh. Dia terkejut. Tak percaya mendengar permintaanku yang tak tahu malu. Cuyan, jangan melunjak. Hutangmu saja belum beres, sekarang kau malah minta makan gratis dariku. Dia menggertakkan gigi karena kesal. Dalam mimpimu, aku balik mengancam akan membocorkan rahasia pada orang-orang di belakang. Aku menunjuk spion tengah. Fei Fei terperanjat melihat iring-iringan kendaraan militer yang terus membuntuti kami dari belakang. Dasar bajingan, Cuyan. Baiklah, mau makan apa? Tapi ingat, isi dompetku sangat terbatas saat ini. Paling hebat aku hanya bisa mentraktirmu nasi goreng dengan 2 telur ekstra. Akhirnya, Kapten Galak itu menyerah juga. Aku tersenyum tipis sambil menunjuk hotel mewah. Gedung AO Action itu terlihat sangat bagus, ayo kita ke sana. Kau pasti iblis yang dikirim untuk menyiksaku. Makan di sana bisa menghabiskan seluruh gajiku sebulan. Kumohon, ampuni aku. Semua orang terpaku melihat pesona Fei Fei. Itulah, AO Action,
Cepatlah masuk dan jangan banyak alasan lagi. Mau kupanggilkan direktur Lu? Ancamanku membuatnya langsung ciut. Baiklah, baiklah, aku akan menuruti semua kemauanmu. Akan kubuat kau mati kelaparan. Fei Fei meradang hingga kehabisan kata-kata. Sebuah Honda Pink kini terparkir di depan AO Action. Mobil pink mungil itu tampak sangat mencolok, terlihat aneh di antara deretan supercar mewah yang terparkir di sekelilingnya. Pelayan menatap kami dengan pandangan rendah. Aku membatin, bagaimana bisa tempat semegah ini dipenuhi orang-orang sombong seperti mereka. Tiba-tiba, beberapa kendaraan militer tangguh berhenti. Belasan prajurit bersenjata lengkap segera turun, dan melakukan penjagaan yang sangat ketat. Niu dan lelaki tua yang sebelumnya terluka muncul dari mobil. Dengan sikap penuh hormat, mereka menyapa kehadiranku di sana. Tuan Chu, silakan masuk. Kebetulan kami juga belum sempat makan, mari kita bersantap bersama di dalam hotel ini. Tak lama kemudian, Wang De tiba dengan Bentley mewahnya. Begitu turun dari mobil, dia langsung memberikan salam hormat padaku. Para pelayan terperangah. Wang De, pemilik AO Action sekaligus tokoh besar keluarga Wang, memperlakukanku dengan sangat luar biasa. Di mana manajer? Hari ini aku kedatangan tamu agung, pastikan tidak ada kesalahan atau kalian semua akan kupecat. Manajer sedang melayani tamu penting di lantai atas. Tuan, kami akan segera memintanya turun sekarang juga, jawab pelayan gemetar. Para pelayan itu gemetar ketakutan. Mereka sama sekali tidak menyadari siapa sebenarnya tamu yang jauh lebih penting saat ini. Siapkan hidangan dan minuman terbaik sekarang juga. Buka ruang privat paling mewah untuk kami gunakan, perintah Wang De tegas. Sesampainya di ruang privat lantai 3. Aku duduk dengan santai sambil melemparkan senyum penuh makna ke arah Fei Fei. Fei Fei terlihat sangat gelisah. Cuyan, jangan pesan terlalu banyak, aku benar-benar tidak punya uang lagi, bisiknya lirih. Aku menepuk kursi kosong di sampingku, memberi kode agar dia duduk. Niu dan si Tua Zu pun ikut bergabung. Tuan Chu, silakan pilih menu sesuka hati Anda. Dalam pembicaraan itu, Niu mulai menyadari sesuatu yang sangat ganjil dariku. Sebagai ahli bela diri veteran, dia heran. Biasanya anak muda akan gemetar di hadapannya, tapi aku justru sangat tenang. Aku memiliki harisma yang tak terlukiskan, seolah-olah aku sedang memandang rendah seluruh dunia. Bahkan dia pun merasa tertekan. Tanpa perlu bertarung, dia sudah merasa kalah. Dia merasakan aura raja dan kekuatan purba yang tak terkalahkan dalam diriku. Setelah mengatur segalanya, Wang De duduk dengan senyum puas. Sementara itu, manajer Ziwei masih berada di ruangan lain. Saat melayani para tuan muda kota Tianye, seorang pelayan masuk dengan panik. Direktur Wang baru saja tiba di sebelah. Ya Saman, jas tuannya, jantung Ziwei berdegup kencang. Dia segera meminta pelayan lain untuk menggantikannya sementara dia bergegas menyambut Direktur Wang. Dia berlari menuju ruang privat Direktur Wang dengan penuh tanda tanya. Siapakah tamu yang mampu membuat sang direktur turun tangan? Tamu yang disambut langsung oleh Direktur Wang pastilah sosok dengan identitas yang sangat agung. Dengan perlahan, dia membuka pintu. Dia membungkuk hormat. Selamat siang, Tuan Wang dan para tamu. Silakan pesan hidangan apapun yang Anda inginkan hari ini. Kami menjamin bahan makanan terbaik untuk Anda. Namun, Wang De hanya memberinya tatapan dingin yang mampu membekukan darah. Ziwei, kenapa kau lama sekali? Kau telah mengabaikan tamu agungku. Apa kau ingin aku memecatmu sekarang juga? Ziwei gemetar ketakutan. Maafkan saya, Tuan. Begitu mendengar kabar Anda berada di sini, saya langsung datang secepat mungkin. Wang De mengibaskan tangannya dengan gusar. Sudahlah, aku sudah memesan semuanya. Cepat awasi dapur agar tidak ada kesalahan. Segera sajikan hidangan dan anggur terbaik. Kita harus menyambut tamu agung ini dengan pelayanan sempurna. Langkah Ziwei terasa berat saat meninggalkan ruangan. Meski terbiasa menjamu orang penting, tekanan pria itu benar-benar mencekik. Siapa sebenarnya tamu misterius yang membuat Tuan Wang harus turun tangan menyambutnya secara langsung? Aura militer terpancar sangat kuat dari pria parubaya itu. Ziwei tersentak saat menyadari identitas aslinya. Pasti petinggi militer. Suasana mencekam saat belasan pelayan mulai memenuhi meja bundar dengan berbagai hidangan mewah. Ziwei hendak membuka satu botol anggur merah, namun Tuan Wang justru mengambil alih demi melayani Yuhan. Detik itu Ziwei tersadar, Chu Yuhan adalah pusat semesta hari ini. Pikirannya kini penuh dengan tanda tanya. Ia mengenal seluruh bangsawan Tianyi, tapi sosok pemuda ini benar-benar misterius. Wang mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Jenderalmu, Tuan Muda Yuhan, kehormatan bagi Hausuan bisa menjamu kalian berdua malam ini. Dunia Ziwei seakan runtuh. Pria itu ternyata Jenderal Mu Yang, namun ia hanya menjadi pendamping bagi Yuhan. Chu Yuhan adalah pemeran utamanya. Ziwei gemetar menyadari betapa mengerikannya identitas asli pemuda pendiam ini. Melihat Ziwei mematung, Tuan Wang mengerutkan kening tajam. Direktur Zi, apa yang kau lakukan? Cepatlah bergerak. Jangan hanya diam. Cepat tuangkan anggur untuk Yuhan. Ziwei pun bergegas menghampiri Yuhan dengan tangan gemetar. Sambil menuang anggur, David justru asyik melahap hidangan lezat tanpa memedulikan tatapan aneh dari orang lain. Makanan ini luar biasa. Sialan kau Chu Yuhan. Bisa-bisanya kau menikmati pesta semegah ini sendirian. Kenapa bukan perjamuan membosankan saja? Yuhan menyelesaikan makanannya tepat saat beberapa gelas anggur telah kosong, namun Mu Yang tampak gelisah. Ia bahkan tak menyentuh makanan karena pikirannya sedang sangat kacau. Ia terus mencemaskan penyakit ayahnya.
Setiap malam tiba, rasa sakit di kepala sang tetua pasti menyiksa. Penyakit itu pasti kamu sekarang. Tiba-tiba pintu terbanting terbuka, sekelompok pemuda masuk sambil memaki kasar. Amarah berkilat di mata Muyang. Li Bin menunjuk Ziwei dengan wajah penuh penghinaan dan kebencian. Ziwei, berani-beraninya kau menolakku demi melayani sampah ini? Jadi ini alasanmu berpura-pura sakit tadi? Kau meremehkanku, ya? Ziwei segera menghadang Li Bin. Tuan Muda Li, Anda mabuk, tolong segera pergi. Tuan Wang berdiri murka. Beraninya kalian mengacaukan jamuan makan malamku? Benar-benar nyali yang sangat besar. Ziwei, panggil keamanan. Hajar dan seret mereka keluar. Jangan pernah biarkan mereka muncul lagi di sini. Jangan buat masalah lagi. Ziwei memohon dengan cemas agar Tuan Muda Li segera pergi sebelum terlambat. Pergi sekarang atau kupanggil keamanan. Namun Li Bin justru tertawa sinis mendengar ancaman lemah dari Ziwei. Satu tamparan keras mendarat di wajah Ziwei. Dasar pelacur, aku memberimu muka tapi kau malah melunjak. Oh, jadi kau direktur Wang? Kau pikir keluargaku tak layak makan di restoran murahanmu ini, hah? Li Bin, pergi sekarang atau kuhancurkan keluargamu. Biasanya aku menghormati pamanmu, tapi kali ini tidak. Keluarga Wang bukan apa-apa bagi keluarga Li sekarang. Keamanan? Majulah. Jika kalian ingin segera mati, bajingan mabuk ini sudah keterlaluan. Hajar dan lemparkan mereka keluar. Wang De memberi perintah dengan tegas. Para pengawal menyerbu masuk, namun sosok misterius di belakang Li Bin mendadak bergerak dengan sangat cepat. Hanya dengan 2 serangan, semua tumbang. Seorang pendekar? Wang De seketika pucat pasi melihat kekuatan itu. Perkenalkan, Xuan Yuanhua dari Yanjing. Keluarga Li kini telah resmi bersekutu dengan kekuatan keluarga Xuan Yuan. Raksasa Laksia? Wang De terkejut. Keluarga Xuan Yuan dikenal memiliki barisan master bela diri yang legendaris. Mu yang tertegun. Mengapa keturunan langsung keluarga Xuan Yuan bisa berada di kota kecil seperti Tianyi? Tuan Muda Xuan Yuan? Wang De tertunduk lesu saat Xuan Yuanhua menatapnya dengan sangat tenang. Ketua Wang, tidak perlu terlalu formal. Mari kita bicarakan ini baik-baik tanpa perlu ada kekerasan lagi. Tuan Muda benar. Karena Ketua Wang sedang menjamu tamu penting, maka kami tidak akan mengganggu lagi. Kami pergi dulu. Xuan Yuanhua melangkah keluar dengan senyum licik yang seolah menguasai segalanya. Segalanya berada dalam kendali pria itu. Karismanya begitu kuat, hingga membuat semua orang merasa terintimidasi. Sementara itu, Yuhan tetap tenang menggendong Fei Fei. Li Bin masuk lagi untuk membuat keributan baru. Yuhan menghentikannya dan berbisik, tonton saja dramanya. Tiba-tiba Mu, yang berdiri dan membentak dengan keras. Xuan Yuanhua tersentak mengenali suara itu. Ia segera membungkuk hormat dengan tubuh yang gemetar hebat. Pamanmu. Ternyata itu jenderalmu. Li Bin seketika lemas dan bersujud memohon ampun di lantai. Li Bin dari keluarga Li tak menyangka akan bertemu jenderalmu yang agung. Maafkan kelancangan saya, jenderal. Jenderalmu mengabaikannya dan menatap Xuan Yuanhua dengan dingin. Bagaimana kabar ayahmu? Terima kasih atas perhatiannya, pamanmu. Ayah baik-baik saja. Beraninya kau pamer di kota Tianan? Kau lupa siapa ayahmu? Xuan Yuanhua seketika tertunduk malu. Xuan Yuanhua seolah tertangkap basah melakukan dosa besar. Cukup. Jangan pernah lagi menggunakan nama besar keluarga demi menindas orang. Kalian berdua segera sujud dan minta maaf pada Tuan Chu. Setelah itu, baru kalian diizinkan pergi dari sini. Minta maaf pada Tuan Chu? Seluruh ruangan terdiam, semua mata kini tertuju pada sosok misterius bernama Chu Yohan. Xuan Yuanhua terpaku dalam keterkejutan. Jenderalmu bahkan memanggil pemuda itu dengan sebutan Tuan. Ia pun segera membungkuk dalam. Saya Xuan Yuanhua, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya berharap Tuan Chu yang agung tidak menyimpan dendam atas ketidaksopanan saya. Di tengah keheningan yang mencekam, Li Bin terpaksa berlutut. Ia mempersembahkan permintaan maaf terdalamnya kepada Tuan Chu. Suara detak jantung seakan memenuhi ruangan yang sunyi itu. Semua keputusan hidup mereka kini berada di tangan Chu Yohan. Jika Chu Yohan mengangguk, drama ini akan berakhir. Wang De tampak berkeringat dingin, terjebak di antara para penguasa. Ia tak berani menyinggung keluarga Xuan Yuan maupun keluargamu. Namun, menghadapi kemarahan Chu Yohan juga adalah maut. Di sana, harga diri Xuan Yuanhua hancur lebur. Ini adalah momen memalukan pertama kalinya ia harus bersujud meminta ampun. Chu Yan menatap tajam tanpa rasa iba sedikit pun. Kau bisa pergi, tapi untuk pria itu, dia tidak boleh pergi. Suasana seketika mencekam dan keringat dingin mengucur deras. Siapa sebenarnya pemuda ini hingga berani menahan seorang Li Bin? Li Bin mendongak dengan penuh kebingungan. Aku bahkan tidak mengenalnya, tapi mengapa tatapannya padaku begitu penuh dengan kebencian? Jenderalmu menyadari ada aura permusuhan dari Chu Yan. Sepertinya keluarga Li akan segera menghadapi badai kehancuran yang besar. Dia telah menamparmu sekali. Balas dia 10 kali lipat. Setelah itu, barulah kau boleh pergi meninggalkan tempat ini. Semua orang terkejut mendengar tuntutan itu. Ziwei gemetar ketakutan. Tuan Chu, ini salah saya. Li Xiao memukul karena keteledoran saya. Ini bukan salah Li Xiao. Ziwei berusaha membela. Namun, wajah Li Bin justru semakin gelap dan penuh kemarahan. Xuan Yuanhua mengerutkan kening. Bajingan. Kau pikir kau siapa? Beraninya menyuruh seorang pelayan rendahan untuk menyentuhku. Maki Li Bin.
Chu Yuan hanya menggerakkan tangannya di udara. Seketika, Li Bin terpental hebat menembus pintu hingga memuntahkan darah segar dari mulutnya. Jantung Xuan Yuanha berdegup kencang. Bagaimana mungkin pemuda seumuran itu memiliki kekuatan tingkat master yang begitu luar biasa dahsyat? Dengan tubuh gemetar, Li Bin mencabut senjatanya. Beraninya kau. Mati kau. Ia